Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Teh Febi, jadi tadi tuh ada salah satu subscriber yang WA, beliau tanya kan, keponakannya itu kan nggak bisa move on dari pacarnya setelah putus gitu ya. Setelah putus nggak bisa move on gitu. Nah, kalau case-nya seperti itu, menggunakan pendekatan keilmuan yang selama ini dipelajari, pengalaman Teh Febi, penanganannya bagaimana Teh gitu? Gimana Teh? Oke. Gini Mas Hendra, ketika ada kendala di dalam relationship ya, baik itu putus cinta ataupun pada saat ada satu keluarga dan mungkin ada cerita perselingkuhan misalnya, ada satu kondisi di mana kita nggak bisa move on sama situasi itu. Nah, intinya adalah kita harus memahami bahwa kehidupan ini itu adalah cerita tentang dualitas. Gitu. Kehidupan ini tuh ada cerita tentang dualitas, ada kebahagiaan, ada kesedihan, ada punya uang, ada uang suatu saat keluar, entah itu diambil orang atau apapun. Jadi ketika kita sudah belajar memahami bahwa satu paket kehidupan itu memang akan selalu ada antrian kebahagiaan dan berikutnya ada cerita kebalikan daripada itu. Jadi ada sebuah hukum semesta yang namanya hukum keseimbangan. Jadi kebahagiaan itu muncul, di timing berikutnya pasti akan ada balancing tentang situasi seperti ini. Nah, untuk menghandle ini, kalau dari pengalaman yang sudah berjalan dalam Abundant Revolution, itu semua pasti akan dikembalikan dulu sama cerita Abundant Revolution tentang materi bab 1, Mas Hendra. Materi bab 1 kita adalah siapakah dirimu? Siapakah dirimu? Siapakah dirimu di Abundant Revolution itu adalah kamu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Kamu bukan tubuh, bukan emosi, dan bukan pikiran. Jadi, untuk treatment kondisi masalah yang seperti ini, biasanya solusi terbaik adalah terima semua realita, sambut dan terima, rasakan penuh, terima cerita itu apa adanya, lalu izinkan untuk dialirkan, izinkan untuk dilepaskan. Jadi mundur dulu satu langkah, melihat bahwa oh ada peristiwa ini, izinkan untuk mundur dulu satu langkah. Nah, ketika kita mengizinkan dan terbuka untuk bisa melepas yang kemelekatan terhadap sakit hati, kebingungan, keresahan, gak bisa maafin orang, dan lain-lain, dan kita memahami bahwa sejatinya diri kita itu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Di titik itu, biasanya ketika rasa itu dirasakan penuh, dia akan menipis sendiri, Mas Hendra. Jadi ketika kita sadar bahwa ini ada emosi, ini ada diri kita yang asli, kita kasih jarak gitu sama emosi itu biasanya rasa kesel, sebel, marahnya itu menipis dengan sendirinya. Dan pada akhirnya dia akan terurai, emosi itu, kembali ke asalnya, ke cinta murni tanpa batas. Nah biasanya pakai treatment seperti itu, hal pertama yang terjadi adalah orang yang bersangkutan itu akan ngerasa plong. Aduh Teh Febi plong teh gitu. Karena dari sekian banyak alumni itu 20% Mas Hendra itu cerita tentang relationship yang seperti barusan kurang lebih. Iya. Oke. 20%. 20% ya Teh ya? Betul. Dan alhamdulillah beres ya Teh ya? Beres Mas, satu-satu beres. Iya. Baik Teh. Karena ya itu tadi Mas Hendra, substansi intinya kan cuma cerita tentang aku dan cermin.
apa yang terjadi di dalam realita hidupku seperti pantulan di dalam cermin. Pantulan di dalam cermin ini, itu gambarnya dari mana Mas asalnya? Dari orang yang di depan cermin kan Mas? Ya, benar. Dari orang yang Benar di nggak? depan cermin. Benar nggak, Hana? Pantulan di cermin ini kan asalnya dari orang yang di dalam cermin. Realita kehidupanmu, kamu disakiti sama seseorang, ditinggalin, diselingkuhin, apa yang kamu rasain? Sakit hati, sedih, kecewa. Itulah pesannya dari semesta. Masih ada bagasi emosi yang masih menyala di bawah sadar kamu, yang belum kamu terima, belum kamu ikhlaskan, belum kamu lepaskan. Dia masih menyala terus di dalam sebagai bagasi emosi yang terus menyala. Yang masih menyala inilah Mas Hendra yang menarik realita dia diselingkuhin. Oke. Seperti itu. Jadi kalau kita udah paham substansi aku dan cermin itu enak Mas, jadi nggak nyalahin orang lain lagi. Iya, oke. Ya, Teh. Jadi kalau kita bicara tentang hal-hal yang nggak enak yang dijalanin setiap orang itu kan beda-beda gitu. Kadang ketika masih kecil, remaja, kita udah dihadapkan pada situasi dan kondisi kehidupan yang tidak seperti anak-anak lain pada umumnya gitu ya. Masa lalu, masa kecil yang struggle, termasuk Teh Feby sendiri dulu kan hidupnya struggle banget gitu ya. Kayaknya banyak orang yang mulai melakukan sebuah kontemplasi bahwa kehidupanku yang struggle dulu itu sebenarnya adalah tanda-tanda yang diberikan oleh semesta bahwa kelak kamu Feby, kamu itu akan aku gunakan sebagai light worker misalnya ya, sebagai orang yang akan memberikan manfaat bagi banyak orang gitu, tidak hanya untuk dirimu dan keluargamu gitu. Ini tentang tanda yang diberikan oleh semesta kepada masing-masing orang akan menjadikan orang yang besar, quote and quote, itu menurut TVB gimana tuh? Betul banget Mas, betul banget. Itu betul banget apa yang tadi Mas Hendra sampaikan dan katakan itu betul banget. Jadi gini loh Mas, termasuk juga apapun yang terjadi sama teman-teman semua gitu. Teman-teman semua tuh Mas Hendra rata-rata kan ini alumni kita udah lebih dari 2.000 orang ya Mas. Jadi Iya, dari iya. rekapan mereka itu aku bisa ngelihat polanya Mas. Di titik mereka ikut kelas itu rata-rata mereka dalam posisi lagi jatuh, lagi trauma, lagi titik terendah, lagi dalam cerita seperti itulah kurang lebih. Jadi sama seperti yang tadi Mas Hendra cerita tentang pengalaman hidup aku, itu tanpa sadar aku tuh dididik dan dikuliahin sama Allah lewat sekolah kehidupan ini. Gitu loh. Jadi sekolah kehidupan ini tuh mengantarkan jiwa-jiwa ini menjadi kuat. Kenapa aku merasakan pernah nggak punya uang, pernah 5.000 uang di dompet atau mungkin kosong? Karena aku memang diizinkan untuk mengalami biar aku merasakan rasanya seperti itu untuk menolong orang. Biar empati itu terasah gitu. Jadi semua realita di dalam kehidupan kita itu sebenarnya tidak ada yang sia-sia. Semuanya pasti ada maksudnya, pasti ada hikmahnya. Nah, kisah hidup aku tuh Mas, dulu aku naik angkot Mas. Aku naik angkutan kota, aku naik bis, aku nggak ada motor, nggak ada mobil. Itu semua nggak ada. Nah, kenapa itu dialami? Untuk bisa merasakan perasaan kebanyakan orang sehingga hatiku terbuka untuk sangat bahagia menolong begitu banyak orang, ibaratnya seperti itu. Jadi itu memang satu gambaran lah bisa dikatakan kalau seandainya kita bisa bertemu pada satu titik di mana kesadaran ini menjadikan momentum di mana semuanya juga kosong sih Mas Hendra. Intinya memang kita kembalikan lagi segala kebaikan dan keindahan itu hanya kepada yang tanpa batas itu gitu. Nggak ada suaranya Mas Hendra. Mas Hendra nggak ada suaranya Mas. Oke. Ya, udah.
Nggak ada suara. Ya, oke. Sebelum kita elaborasi apa tuh namanya pengalaman-pengalaman sahabat-sahabat semua yang diundang sore hari ini oleh Mbak Amanda gitu ya, aku pengen tanya-tanya lagi 1-2 pertanyaan gitu ya ke Teh Feby. Nanti minta tolong Mbak Manda juga untuk mengeksplor teman-teman semuanya gitu. Karena ini memang kondisinya agak kurang enak badan gitu ya. Tapi Mbak Manda juga sama sih tadi bilang begitu. Nah, Teh, apa tuh namanya? Di Teh Feby itu kan ada yang namanya 3 buku. Itu apa sih Teh? Yang goals terus itu mungkin teman-teman perlu dijelasin dulu Teh karena banyak yang penasaran gitu. Itu buku bisa bikin sendiri atau harus dari di Jambi Teh Feby dulu baru kemudian ditulisin gitu atau gimana gitu Teh? Enggak ada jampe-jampe Mas Hendra, enggak ada sama sekali karena sebetulnya diri teman-teman itu udah sempurna. Bahkan cerita kopi data pun nggak perlu Mas Hendra. Sebenarnya ya, kopi data tuh sebenarnya nggak perlu juga kan teman-teman. Jadi gimana caranya kopi data sebenarnya nggak perlu. Nah, balik lagi ke buku. Jadi buku itu adalah 3 buku yang disiapkan dan bisa dibeli di toko buku terdekat di rumah teman-teman semua. Nggak harus disediain dari kita, enggak. Karena buku itu bisa dibeli sama siapapun gitu di toko-toko buku. Tinggal kayak buku ini misalnya dikasih judul aja buku syukur gitu loh. Lalu ada buku satu lagi buku goals, lalu ada buku satu lagi buku modifikasi data. Ini fungsinya apa aja sih Teh buku syukur? Gini loh. Ini kan cerita antara realita kehidupan kita dan diri kita sebagai data yang merefleksi dalam realita. Kita tuh harus mengisi data itu dengan penuh syukur, dengan banyak-banyak bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, maka akan ditambahkan. Jadi disarankan dalam habit kita itu, sebelum tidur, minimal ada 3 hal yang kita syukuri. Tapi baiknya ditulis, Mas. Kenapa ditulis? Karena pada saat menulis, itu langsung masuk ke bawah sadar Mas biasanya dibandingkan kalau kita hanya mengucapkan. Jadi pada saat kita tulis, ya Allah terima kasih saya bahagia dan bersyukur karena hari ini udah bisa donasi misalnya ke anak yatim, senang banget. Pada saat nulis tuh ada aktivitas motorik gitu di sini. Nah pada saat nulis gini, semua yang tertulis itu tanpa sadar tuh masuk ke bawah sadar biasanya. Jadi, yang buku syukur itu tulis, baca, bayangkan, rasakan rasa bahagianya. 3 hal aja. Misalnya udah donasi atau anak sehat, atau hari ini ngajak ibunya makan di luar. Misalnya apapun yang kamu syukuri tentang kehidupan ini. Karena kuncinya ketika kamu bersyukur, maka pintu abundance itu terbuka gitu. Ketika kamu bersyukur maka pasti ditambahkan. Itu patokan utamanya. Dan kita harus membiasakan untuk selalu bersyukur. Karena kan kebanyakan dari mikirin tagihan besok, Mas Hendra. Mikirin masalah, kebanyakan kan mikirin sesuatu yang nggak kita suka. Nah ini habitnya diganti dengan 1 buku syukur itu buku yang pertama. Lalu buku yang kedua itu adalah buku goals. Buat apa? Kita kan ada quantum jam dan melepaskan apa yang kita inginkan. Misal ini contoh ya, 15 Februari 2025 aku tuh nulis Mas Hendra, terima kasih ya Allah BMW 330 M Sport 2024 sudah aku terima. Makasih ya Allah, terima kasih. Aku catat tanggalnya 15 Februari 2025. Aku catat. Lalu aku quantum jamin. Ya. Lalu 5 menit sebelum tidur udah keterima dan aku lihat jendela, aduh udah keparkir di situ, padahal masih di dealer. Saat itu masih di dealer gitu. Lalu
dari situ biasanya kalau semesta mendukung itu lucu Mas, itu kan mobil biru ya warnanya ya, wah biru metalik. Itu tiba-tiba kok ya sering ngelihat mobil BMW biru itu tiba-tiba lewat. Itu tanda-tanda di mana semesta ngasih tahu, halo, apakah ini yang kamu mau gitu. Itu udah tanda-tanda dan iya bener aku mau yang itu gitu. Setelah itu udah lepasin, nggak usah dipikirin, lupain aja. Kenapa Mas harus dilepas dan dilupain? Sebetulnya semua itu udah ada di sini saat ini sekarang. Tinggal apa? Menunggu frekuensi tubuhmu, frekuensi energimu bergetar satu resonasi sama seperti mobil BMW itu. Kalau kamu punya mobil BMW itu rasanya gimana? Happy, senang, bahagia. Ya udah, happy, senang, bahagianya itu dihadirkan di saat ini. Ketika rasa dan frekuensinya sama, ini BMW lama-lama ketarik Mas dari dealer jalan gitu. Jalan nyampe ke garasi rumah aku. Jadi ketika udah quantum jam, yang kita butuhkan selanjutnya kan ada masa tunggu ya Mas Hendra. Ada masa tunggu kan dari mulai quantum jam sampai realita, bener nggak? Di masa tunggu ini frekuensinya samain. Nah, melatih nyamain frekuensi itu kan judulnya bersyukur berterima kasih. Pakai buku syukur yang tadi kecil-kecil bilang terima kasih, makasih. Itu untuk men-standby-kan frekuensi di kelimpahan, rasa terima kasih dan kelimpahan. Jadi pada saat waktu Maret akhir itu terjadi kan aku kelihatan tuh, 15 Februari aku quantum jam goal. Lalu terjadi di Maret, 45 hari, sebulan setengah, kan jadi pola. Kalau satu kali itu terjadi kan kita percaya diri untuk bikin quantum jam berikutnya dan kita lepas. Itu fungsinya buku goals. Itu fungsinya buku goals. Gitu lah Mas. Satu lagi buku data. Ini penting banget yang namanya buku data. Kebanyakan orang itu ada kendala di masalah data ini. Contoh. Misalnya Mbak Hana misalnya punya mindset data gini. Aku mahasiswa, aku tuh hanya dapat uang cuma dari beasiswa itu aja. Ketika dia berasumsi bahwa Hana hanya dapat uang dari beasiswa yang biasa masuk, ya jadinya asumsi itu yang terjadi. Gitu loh Mas. Nah, buku data ini rubah dong datanya. Kalau dulu uang masuk hanya dari uang beasiswa sekolah, tapi sekarang realitanya uang masuk dari banyak jalan tak terduga gitu. Atau kalau ibu-ibu, kalau dulu uang masuk hanya dari suami misal, tapi sekarang uang masuk dari banyak jalan bisnis yang aku lakukan. Itu namanya buku data. Kita rubah data yang nggak enak jadi data yang enak. Itu yang merealita. Begitupun bisa juga data kalau dulu suami aku pelit, merealita. Begitupun bisa juga data kalau dulu suami aku pelit misal. Atau kalau dulu pacar aku tidak romantis misal. Kalau dulu yang nggak enak apa, tapi sekarang apa yang maunya gitu. Nah, buku data itu penting sekali. Kalau dulu aku jomblo, tapi sekarang 2025 aku sudah menikah, bahagia dan berkelimpahan misal. Nah, 3 buku ini tuh saling melengkapi untuk membuat data di dalam bagasi emosi kita, di laptopnya kita tuh bisa memantulkan realita. Tapi semua apapun yang kita mau izinkan untuk dilepas. Karena area hasil tidak ada di dalam area kita. Area hasil terbaik itu ada di kecerdasan semesta yang maha mengatur waktunya, prosesnya, jalannya. Semakin dilepas, semakin terjadi sih sebenarnya kalau dari pengalaman. Semakin dilupain, semakin ringan gitu. Kejadiannya jadi lebih effortless. Itu Mas Hendra. Jadi sama sekali nggak perlu sebenarnya beli buku dari aku atau dari siapapun, bikin sendiri juga bisa sebenarnya gitu. Cuma memang kalau kelas private
private kita kan beda ya Mas Hendra ya. Iya. Di sisi lainnya kan ada harga angka yang berbeda. Itu memang aku merasa spesial sekali untuk memberikan secara langsung dari aku buku itu. Namanya aku kasih judul, aku contohin. Ya itu emang beda sih Mas kalau private offline gitu ya. Offline ya, yang offline yang ketemu aku langsung. Jadi aku memang kayak pengen ngasih cenderamata dari aku sendiri untuk ngasihin ini 3 buku dari aku isi ya. Itu khusus buat yang offline. Gitu Mas Hendra. Oke. Baik Teh. Nah, mungkin ya bagi teman-teman secara umum gitu ya, kuantum jam nominal besar itu kan ya wajar lah Teh Feby gitu loh. Pinter, pengalamannya banyak gitu ya. Terus gimana kalau kemudian guru GTT misalnya gitu ya, guru tidak tetap gitu ya, yang gajinya hanya kadang 1 juta nggak ada gitu ya. Terus aku yang ibu rumah tangga gitu ya. Terus belum lagi Teh, ketika kemudian kita visualisasi, kita afirmasi, kita pakai rasa, bagaimanapun kan realitas berubah itu ketika kemudian tindakan itu bisa berubah Teh. Kebiasaan-kebiasaannya pun juga ikut berubah gitu. Nah, untuk kemudian untuk kemudian membuat sebuah kebiasaan baru itu kan bukan hal yang gampang gitu loh. Kadang kita itu udah yakin ya, aku bisa lompat pagar 3 meter gitu, yakin banget gitu ya. Tapi kan juga kadang nggak mau melakukannya sebelum kemudian menunggu ada value-value yang dirasa urgent, misalnya kayak dikejar anjing, maka harus bener-bener lompat gitu kan. Nah, aku pengen Teh Feby memberikan eksplorasi yang lebih mendalam tentang hal ini sebelum nanti geser ke pengalaman teman-teman Teh. Yang kita yang kemarin sempat kita wawancara Mas Hendra, dia tidak punya penghasilan sama sekali. Kalau guru sih nggak punya penghasilan Mas. Ini asli ibu rumah tangga, tinggalnya di daerah, pasangannya tidak bekerja, dia tidak ada rumah, kondisinya juga tinggal di mertua, dan situasinya juga ada utang. Jadi kayaknya itu udah rada lengkap itu mewakili pertanyaan yang barusan gitu. Lalu bagaimana pada akhirnya itu bisa berubah, realita hidupnya itu bisa berubah gitu. Jadi ternyata Mas Hendra mau berangkat dari manapun, mau minus pun gitu ya, mau dia guru atau penghasilannya berapapun, ini kan yang aku contohin benar-benar tidak berpenghasilan. Suaminya pun jobless, jadi nggak bekerja. Dia nggak ada rumah, tinggal di mertua gitu. Lalu bagaimana pada akhirnya dengan Abundant Revolution ini, hidupnya tuh udah jadi berubah, dan testimoninya ada tuh di Ngaji Rasul sebelumnya. Ingat nggak sama Mbak yang waktu kemarin testimoni, Mbak Uli, Mas Hendra? Uli. Ya. Yang ibu rumah tangga itu kan? Yes, itu benar-benar tidak ada uang yang masuk sama sekali, bahkan dia stres dalam kondisi istilahnya tinggal di rumah mertua, suami tidak berpenghasilan, ada PR hutang juga, terus situasinya dia merasa bahwa kehidupan ini kok begini ya, terus dia juga tidak harmonis sama mertuanya itu. Nah, di titik mana kita harus memulai itu? Abundant Revolution menerangkan bahwa kalau kita ngambil dari literatur Sedona Method ya, Lester Levinson penemu Sedona Method itu bilang Mas, bahwa aksi terbesar di dalam hidup kamu, kalau kamu mau berubah, izinkan untuk melakukan rilis. Izinkan untuk menerima semua realita hidupmu, alirkan, lepaskan. Bagaimana pada akhirnya kita benar-benar aware sekali sama ada data apa aja yang ada di dalam. Karena data yang di dalam inilah yang merealita jadi kenyataan. Substansinya itu Mas Hendra. Jadi yang paling penting itu adalah betul-betul kita paham ada bagasi emosi apa aja. Karena kalau kita memahami itu, realita itu kan tergantung dari gambaran di dalam. Ketika realitanya nggak enak, berarti di dalamnya masih ada bagasi emosi.
Dan untuk membuat itu selaras atau membuat realita yang di luar itu nyaman, itu nggak ada cara lain Mas selain menerima dan melepas atau rilis itu. Jadi the highest action is releasing, atau aksi tertinggi dalam kehidupan kita itu ya harus terima dan melepas gitu. Karena sejatinya kita kan sebenarnya sudah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Ketika yang tanpa batas dan berkelimpahan ini hidupnya masih nggak enak, artinya bagasi emosinya tuh, endapan emosinya tuh penuh. Banyak hal-hal yang nggak nyaman. Jadi otomatis start pertama itu ya memang harus menerima dan melepas dulu gitu. Di titik itu nanti semua sisi pemberdayaan hidup kita tuh akan nyaman dengan sendirinya. Karena dalemannya udah rapih, otomatis luarannya pun akan memantulkan hal yang sama seperti di dalam. Kurang lebih begitu Mas Hendra. Oke. Menarik Teh. Oke, sebelum nanti diambil alih, diakuisisi oleh Mbak Manda untuk mengeksplor pengalamannya teman-teman, aku pengen ngingetin lagi Teh, tanggal 24 Mei ya Teh. 24 Mei kita ada reuni akbar Abundant Revolution di Jakarta teman-teman. Jadi silahkan semua alumni yang pengen jumpa Teh Feby secara langsung, pengen membangun circle yang lebih baik gitu ya, keluarga baru, kita nanti bisa ada waktu untuk sharing bisnis juga ya. Di sana nanti kita ada quantum jam bersama-sama, sending love bersama-sama, ada rilis bersama-sama yang lebih mendalam gitu ya. Terus kemudian nanti juga banyak hadiah teman-teman. Banyak hadiah yang akan panitia berikan, ada uang tunai, ada macam-macam pokoknya. Hadiahnya dibawa langsung dari Singapura juga ya. Jadi ada sepatu, ada tas, ada kaos, macam-macam nanti. Ada parfum segala macam lah ya. Terus kemudian kita siapkan hiburan juga. Jadi benar-benar kita akan manfaatkan acara di Jakarta reuni itu untuk membangun kebersamaan gitu ya, sharing bisnis, sharing knowledge, sharing experience gitu. Terus itu startnya jam 3 sore ya teman-teman. Jadi jam 15.00 WIB sampai jam 8 malam begitu. Paginya nanti ada kelas offline ya Teh. Itu batch 13 gitu. Jadi paginya ada kelas offline batch 13. Kemudian nanti teman-teman silahkan yang mau join. Sudah ada 50 sahabat alumni yang join gitu ya. Jadi rencana untuk ketemu bareng Teh Feby itu terwujud tanggal 24 Mei nanti. Dan Teh Feby juga memberikan kelonggaran bagi sahabat-sahabat yang mau resit, yang mau ikut kelas offline khusus alumni, diskon 50%. Ya, gitu ya Teh ya? Betul banget. Alumni itu pasti seneng banget deh diulang materinya, terutama rilis. Oke, jadi jangan sampai lewatkan momen spesial ini ya, sahabat semuanya. Baik, itu terakhir dari saya. Selanjutnya akan dipandu oleh Mbak Manda. Monggo Mbak Manda untuk mengelaborasi pengalamannya Mbak Hana, Bu En, dan Bapak Ibu yang lainnya, Bu Partini, Bu Isnaini, dan Pak Maman Suherman. Silakan Mbak Manda. Ya, terima kasih Mas Hendra. Halo semuanya. Halo Teh. Hai. Ini sama Sandra lagi nggak enak badan, jadi makanya saya disuruh take over terusin. Oke, ini karena ada yang paling muda yang mau nerusin kuliah, jadi nanti langsung aja yang share dulu itu Mbak Hana ya. Akhirnya bisa gabung di Zoom kita sore ini setelah ditunggu-tunggu. Ya karena menarik banget ini nggak tahu yang paling muda atau termasuk yang termuda. Salah satu yang paling muda kayaknya di peserta Abundant Revolution ya Mbak Hana ya. Silahkan dihidupkan Mbak ini mic-nya biar terdengar. Ya. Oke. Iya. Silakan Teteh kalau ada yang mau ditanyain dulu, nanti Manda yang kepoin di belakang.
Ah, sebelum Hana bicara, aku ulas dulu sedikit ya. Aku amazing banget sih sama Hana, Manda. Amazingnya adalah dia masih muda, terus umurnya baru 20-an ya, 22 atau 24 ya, Hana ya, kamu. 25. 20 berapa? 25 ya? 25. Dia adalah mahasiswa di Taiwan. Pertama kali ikut kelas di batch 10 ya? Kamu ya? Batch berapa kamu? Batch 6. Sorry, di batch 6. Saat itu tuh dia sempat japri aku juga soal progres dia. Kenapa begini, baiknya gimana ya? Kalau ini begini, terus baiknya gimana? Cuma saat itu memang kita tidak membahas tuntas tentang solusi kendala dia gitu. Jadi Hana ini luar biasa, dari mahasiswa yang memang cuma mahasiswa dapetin dana dari beasiswa, akhirnya dia ketemu beberapa kendala dan lain-lain, lalu pada akhirnya dia lakukan praktek yang disampaikan di Abundant Revolution, sampai pada akhirnya dia udah bisa menghasilkan uang sendiri loh di atas 100 juta per bulan, Amanda. Wow, Iya, luar saya pun biasa. kalah ini. Dia mahasiswa bener-bener Mantap. aduh, cuma dari ini aja gitu ya, beasiswa, terus dia jatuh bangun juga tuh masalah pekerjaan. Jadi dia kuliah terus kan dia juga kerja part time gitu ya. Lalu TSB baiknya gimana ya, aku tetap di sini kah dengan bos seperti ini, tetap di sini atau aku keluar. Jadi ada galau, luar biasa galau gitu Hana. Tapi aku salut sama kamu gitu ya, terus realis, terus sadar nafas syukur, terus quantum jam, terus pegangin goal kamu pasti terwujud. Dan ketika sudah mulai tipis-tipis bagasi emosinya itu terurai dan sejatinya muncul dalam kelimpahan, intuisi dia luar biasa sekali. Dia memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa Indonesia untuk bisa kuliah di Taiwan dan penghasilannya luar biasa sekarang. Silakan Hana, keren banget kamu menginspirasi. Silakan. Jadi ini soalnya udah jelas. Udah. Oke. Udah. Jadi itu awalnya aku kan masih bingung dan sempat tanya-tanya Teh Feby, tapi mungkin karena sibuk ya Teh, jadi oke lah, aku coba praktek-praktek sendiri. Terus aku sempat bingung karena kan kalau sekali dua kali ngelihat video itu kurang masuk. Jadi semua materi yang penting yang ada di grup WA itu aku favoritin atau star biar gampang carinya di WA. Nah, itu aku lihat-lihat lagi. Jadi tiap malam yang penting aku catat, aku lihat lagi. Nah, setelah itu aku masih bingung gimana sih caranya rilis bagasi emosi. Terus yang paling bingung itu modif data. Nah, aku sempat bingung adalah grup dari Abundance Revolution, grupnya Kak Widya. Nah, itu Kak Widya aktif banget di situ. Aku coba chat pribadi sama Kak Widya. Terus Kak Widya juga welcome ke aku. Dia selalu VN, Kak aku bingung gimana caranya sadar nafas, caranya buku modif data. Itu bener-bener dia detailin semua, dikirim. Pokoknya baik banget. Nah, terus dia kasih tugas aku pertama kali praktek sadar nafas. Malam-malam itu. Sehari, 2 hari aku chat lagi, Kak, kok nggak bisa, kok masih biasa aja, nggak ada efek apapun. Terus malamnya aku coba-coba lagi. Nah, di situ aku langsung kaget waktu mau tidur itu sadar nafas sampai ketiduran. Sampai ketiduran, aku bilang ke Kak Widya, Kak, tadi malam aku sadar nafas belum tidur. Dan setelah mau tidur, itu benar-benar aku kayak terbang, kayak naik roller coaster. Jadi kayak lega banget gitu rasanya. Nah, itu aku masih bingung, ini bener atau mimpi ya? Tapi pas aku sadar, itu benar. Tapi aku nggak tahu gimana cara mau coba lagi, itu sampai sekarang belum bisa. Dan itu cuma momen 1 kali, dan dari situ aku sadar nafas terus. Aku bilang ke Kak Widya, dan katanya aku tanya ke ini, itu katanya kamu suwung. Suwung tuh artinya kamu udah kosong. Tapi Kak, aku mau nyoba lagi nggak bisa, aku nggak tahu caranya gimana tuh.
Terus dari situ adalah momen-momen kejadian waktu aku kerja part time, tiba-tiba manajernya tuh nggak enak lah, pokoknya tiba-tiba ada aja masalah yang dibuat ke aku. Nah, untuk bosnya sih nggak ada masalah, tapi manajer ini tuh kayak tiba-tiba ngatur jadwalku, aku jadi nggak ada waktu buat kerja. Jadi seminggu itu cuman ada waktu 1 kali kerja dalam seminggu. Nah, untuk mahasiswa kayak aku kan pasti kurang karena nggak ada pemasukan lagi, apalagi orang tua sama sekali nggak ngasih. Aku bingung, gimana ini, mau cari kerja lain juga takut, misal nanti nggak dapet. Terus akhirnya nekat tuh, oke lah, kayaknya ini harus keluar. Dan mindset aku dari dulu tuh emang aku nggak suka kerja ikut orang, karena nggak bebas atau takut salah atau apa. Jadi aku emang dari dulu waktu udah lulus SMK itu emang udah diajari buat jualan, terus bikin bisnis kecil-kecilan. Jadi oke lah, aku keluar, nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan. Akhirnya aku jualan, alhamdulillah kok mulai ada yang beli banyak. Terus tapi aku nggak sempet ngelanjutin lagi. Ada chat yang nanyain tentang kuliah. Nah, dari kuliah itu aku mikir lagi. Dulu aku proses semua tuh sendiri, dan itu tuh bener-bener jatuh bangun banget. Dari aku mulai ke Jakarta, dari legalisir, semua tuh ribet dan gak ada yang nolong sama sekali. Aku kepikiran lah dari situ, kalau aku bisa sampai sini, proses sendiri, aku bisa bantu anak-anak lain biar mereka mudah dan gak mengeluarkan biaya banyak. Karena Kak, di sini itu yang mau kuliah ke luar negeri biasanya pakai agent, dan agent itu nggak bertanggung jawab dan mematok harga yang tinggi, bisa sampai 50 juta, 70 juta, dan itu bisa hangus sia-sia gitu aja kalau visanya ditolak. Jadi anak-anak yang udah bayar itu, mereka tuh kadang nggak dapet uangnya balik dan nggak dapat apa-apa, ya udah hilang aja, nggak jadi kuliah. Nah, dari situ aku kasihan. Pertamanya aku mau bikin bisnis ini karena aku kasihan. Oke lah, aku bantu. Dan lama-lama aku coba iseng promo yang pengen kuliah ke Taiwan, DM aku pokoknya konsultasi atau apa. Nah, kok tiba-tiba banyak yang minat. Karena aku bingung. Oke lah, 10 orang dulu di tahun ini. Jadi keberangkatan tuh ada 2 kali, di bulan September sama Februari. Nah, di bulan September ini udah ada 10 orang, bahkan sebenarnya lebih. Cuman aku nggak berani. Oke lah, 10 dulu kita cobain yang pertama. Nah, dari situ aku bantu mereka gimana caranya mereka membayarnya nggak kesulitan, bisa dicicil dan lain-lain. Dan pokoknya dari proses pertama ini banyak yang merekomendasikan, bahkan sampai ada teman mamaku yang mau kolaborasi dari sekolahan-sekolahan. Jadi anak-anak yang SMA nanti ketika dia lulus dan bingung mau apa, direkomendasikan ke sekolah di luar negeri ini, kuliah di luar negeri, karena bisa dapat uang, bisa kerja part time gitu, terus relasinya juga bagus. Nah, maka dari situ kayak ini tuh bener-bener peluang bagus, karena kan sekali penerbangan itu aku bisa dapat 100 juta bersih lebih dengan harga yang di bawah agent-agent yang banyak mengut biaya gitu loh, Kak. Jadi dari situ bener-bener tiba-tiba masuk uang gitu. Aku kagetnya di situ. Waduh, langsung tiba-tiba langsung banyak ini. Dari situ. Terus alhamdulillahnya ya sekarang masih proses dan aku cuman fokus kerja di sini. Jadi kuliah, kerja online gitu. Gitu sih. Oh, keren-keren. Oh, jadi aku udah. Jadi Mbak Hana ini waktu ikut kelas dulu belum bikin yang kerjaan yang konsultan untuk
Bukan ini ya. belum. Oh, oke. Terus dulu kok tertarik ikut kelasnya Teh Feby tuh tahu dari mana? Dari YouTube Ngaji Roso juga atau Dari Ngaji Roso. Aku tuh udah dari Oh. 2022 apa 23 ya. Lupa. Pokoknya sering ngeliatin channelnya dan dulu pengen ikutan yang Koriko Utama itu. Cuman belum sempet. Nah, terus tiba-tiba cek lagi video terbaru, ada videonya Teh Feby. Kok kayaknya ngena aja gitu. Kayak langsung ikut. Udah. Oh, oke. Iya. Oh, jadi dapat insight bisnis tuh setelah ikut kelas ya? Iya. Oke, ya keren. Iya. Oke, ya keren. Gimana Teh? Pertanyaannya, yang kamu lakukan apa, Hana? Sehingga insight itu datang. Apakah dari gambaran pengalaman kamu ini rutin sadar nafas syukur? Apakah kamu juga jalanin quantum jam? Terus tabungan semesta kamu gimana? Ataukah kamu juga standing love? Coba apa yang kamu lakukan sehingga membuat inspirasi itu menjadi realita income besar dalam kehidupan kamu? Kalau yang aku lakuin setelah ikut kelasnya Teh Feby, itu yang pasti mulai sadar nafas dulu. Nah, setelah sadar nafas itu kan kayak kita lebih ke masa sekarang nih, kayak oh ya ini aku, jadi kayak nggak ke distract yang lain-lain gitu loh. Kayak oh ini saat ini aku di sini kalau kita udah melakukan sadar nafas. Nah, untuk yang paling ngena ya di aku dari materinya Teh Feby itu menurutku yang suka ngasih atau tabungan semesta. Pokoknya buku syukur, terima kasih. Jadi tiap hari kita tuh selalu bersyukur. Pokoknya menurut aku yang paling manjur, menurut aku sendiri aku bisa ngerasain kalau udah sadar nafas sama bersyukur. Itu. Nah, aku juga kalau praktek, aku lebih suka traktir temanku dari dulu. Gak tau kenapa, dan setelah ikut Teh Feby, aku semakin rajin ngasih. Walaupun tadinya kan sempet kayak, aduh ntar dulu, lagi gak ada duit, belum gajian. Tapi sekarang gak cuman kayak traktir makanan atau apa. Kalau misal bisa bantu ngasih tugas atau bantu-bantu cari apa gitu, itu udah kayak termasuk pencapaianku yang bisa ditulis. Jadi semakin banyak tiap hari aku bersyukur gitu loh. Oh gitu, jadi rahasianya lebih banyak sadar nafas syukur sama bersyukur, menuliskan rasa syukur itu ya Mbak ya? Ya, terus untuk buku Quantum Jam itu aku print semua. Jadi kayak gini, ini MacBook, terus kayak pengen umroh, pengen ke Jepang, pengen ke Swiss, dan lain-lain. Dan alhamdulillahnya, apa yang aku tulis di buku-buku ini yang udah aku print, itu kan aku print kayak umur 29 tahun, bisa nikah, umur 25 tahun, bisa ke Korea, Jepang, dan itu sampai sekarang bener-bener kayak jadi kenyataan. Keren. Oh ya. Jadi impiannya di print out, nggak cuma dibayangin aja, biar lebih. Jadi kalau mau tidur aku buka di print out. Jadi lebih gampang. Ini aku juga catat, kalau misalkan ada juga beberapa para alumni yang pada tanya-tanya gimana caranya biar quantum jam dan manifestasinya cepat, nanti aku share juga ini pengalamannya Kak Hana untuk memprint out. Dulu aku juga gitu sih, tapi makin bosan seiring usia ya biasa. Coba sekarang ke Teteh lagi. Hana, kamu quantum jam juga nggak untuk omset kamu? Quantum jam juga nggak? Quantum jam. Jadi plus quantum jam. Kalau di sini penghasilan 299 juta per bulan. Tapi sekarang belum ada segitu. Cuman mungkin proses karena aku orangnya positive thinking aja sih. Dan setelah quantum jam bodo amat. Jadi kata Teh Feby nggak dipikirin. Ya udah habis
aku lihat, oh oke, kayak seneng aja, terus dibayangin gini, udah habis itu bodo amat, nggak sampai kayak ya. Terus yang alhamdulillahnya lagi teh nambahan dapet pasangan yang tidak dicari. Ya maksudnya aku tidak mencari, tiba-tiba datang. Nah karena si cowok ini kok ada terus, kok ngejar terus, akhirnya oke lah di open lah. Ternyata ini yang membawa juga macam-macam lah, kayak ngasih ini ngasih itu, bahkan kayak buat traveling ke luar negeri aku bener-bener nggak keluar uang, dia semua. Jodoh yang Wah, Mbak Desi kayaknya perlu tanya-tanya ke Hana, nanti aku kasih kontaknya ya, cara gimana biar dapat pasangan tanpa dicari-cari. Keren banget Mbak Hana loh. Padahal itu nggak ditulis di bukunya ya Mbak Hana ya? Oh ditulis. Nulisnya ya, gimana? Pasangan sempurna gitu. Di sini aku tulis kayak 29 tahun dapat bule atau Chinese. Oh. Nah, tapi tadinya aku emang nggak cari cowok. Terus tiba-tiba kok ada bule yang deketin di fase ini gitu. tuh aku nggak ingin, jangan dulu, lagi fokus kuliah, lagi fokus kerja. Nah tiba-tiba kok ya udah deh, soalnya dia ngasih terus Kak, ya siapa yang mau nolak. Iya kan. Ini lucu banget sih Mbak. Mas aku biasa karena umurnya 25 tahun Amanda, di umur 20 iya, hasilkan uang di atas 100 juta loh, umur 25 tahun. So amazing you Hana. Keren banget kan, keren Kak Hana. Aku 25 tahun masih suka galau-galaunya, nggak jelas gitu jadi emang secara mindset udah beda banget. Pantesan juga sekarang pencapaiannya kayak sekarang, kayaknya dari dulu mungkin Mbak Hana juga punya mental yang satset gitu ya, sehingga ketika kena ilmunya Teh Feby itu langsung malah makin melesat dengan cepat gitu. Ya, lebih ke nekat aja sih Kak. Nekat dan coba, udah gitu. Di sini juga ada peserta yang lagi ini mencari jodoh, jadi nanti bisa share ya gimana kiat-kiatnya biar lebih pas gitu. Memang harus ditulis. Kalau Kak Hana kan dengan detail ya, kalau nggak Chinese bule gitu kan, ternyata memang dapatnya bule terus royal lagi gitu. Padahal kan itu mungkin nggak ditulis, tapi dalam bayangannya udah dirasakan kalau memang akan seperti itu gitu ya Kak Hana ya. Gambarannya Oke. Manda. Jadi yang tadi itu ya, manual book atau cara praktek di Abundant Revolution itu memang udah dirancang sedemikian rupa. Kunci utamanya sebenarnya semua selesai dengan rilis. Hana juga lakukan rilis juga kan ya Hana ya, walaupun belum sempurna. Belum sempurna. Jadi rilis plus sadar nafas syukur plus tulis buku blessing, tulis buku jurnal syukur, itu udah akan membuat hidup kamu pasti bisa berubah gitu. Jadi dari rutin bersyukur, terima kasih, bersyukur, berterima kasih, itu logikanya sama kayak ini realita kita, gambaran cermin, ini data laptop kita. Ketika laptop kita isinya terima kasih, bersyukur, terima kasih, bersyukur, terima kasih, bersyukur, dia akan memberikan gambar di dalam realita. Kalau laptopnya diisi terima kasih, bersyukur, muncul nggak dia ke realita? Pasti muncul. Bentuknya apa? Bentuknya semesta akan memberikan lebih banyak peristiwa yang membuat Hana makin berterima kasih dan bersyukur. Nah, kenapa Hana bisa dapetin pasangan yang royal? Karena jodoh itu cerminan. Jodoh itu cerminan. Hananya baik sama teman-temannya, suka traktir. Jodohnya pun akan jadi cerminan yang traktir dia terus, bawaannya pokoknya pengen traktir gitu. Tapi semua berawal dari rilis, sadar nafas syukur, quantum jam. Kamu lakukan sending love juga nggak, Hana? Sending love tiap malam sih Kak.
Tiap malam ke Tapi siapa aja dan berapa? ke orang-orang terdekat kayak orang tua, teman-teman gitu. Kalau orang-orang kayak luar itu belum sempat. Sebenarnya sama Hana hampir semua dipraktekin. Ya, abundant revolution itu kan simple. Isinya cuma pertama adalah sadar nafas syukur, artinya hidup di sini saat ini sekarang. Jangan galau-galau sama masa lalu, nggak usah galau-galau sama masa depan. Hadir sekarang dan berterima kasih, intinya gitu. Ketika sadar nafas syukur, satu sadar nafas syukur, kedua adalah rilis. Apapun realitanya, terima, izinkan, rasakan penuh, lalu alirkan. Ketika ada rasa yang nggak enak, ke cinta murni tanpa batas. Setelah itu dia punya goalnya quantum jamming aja, lalu lepasin. Bodoh amat caranya, prosesnya, lupain aja. Kenapa harus dilupain? Karena semuanya udah tersedia di sini saat ini sekarang. Membuat yang sudah tersedia itu menjadi realita ya pakai syukur itu, pakai jurnal buku syukur itu. Itu yang membuat semuanya jadi datang, menjadi realita. Buku syukur itu kayak magnet yang membuat yang potensi menjadi kenyataan. Gitu loh, Manda. Kurang lebih Teh. Iya. Iya, kurang lebih apa yang aku tulis di buku, pelan-pelan checklist satu gitu. Jadi Teh, untuk yang biar itu, Manda ulang lagi, biar memang kalau untuk checklist keinginan itu segera terwujud itu kuncinya memang dipraktek. Dan dipraktek, terus habis itu kan semua dipraktekin, tapi biasanya yang kata aku pernah dengerin Teteh waktu itu, memang yang paling utama dulu adalah releasing, ya kan? Iya. Baru kemudian bersyukur. Sadar nafas syukur. Releasing terus sadar nafas syukur. Nah, kalau untuk Kak Hana sendiri, atau memang nggak ada hal yang gimana ya? Apa memang nggak ada hal yang endapan emosi yang terlalu berat, atau mungkin kayak teman-teman yang lain yang mengalami kesulitan, apa trauma atau apa atau gimana, Mbak Hana? Kalau dibilang bagasi emosi mungkin ada, Kak. Dulu tuh orang tuaku kalau dari segi ekonomi dia tuh berkecukupan dulu. Tapi ketika ayahku dulu ikut calonan politik, tiba-tiba dari seperti ini jadi seperti ini. Dan dulu aku waktu itu sempat pindah-pindah karena orang tua banyak hutang. Jadi kan mental anak kena ya. Jadi orang tua pergi, aku di rumah tuh kadang kunci pintu, takut ada debt collector datang dan lain-lain. Itu kan juga mental aku kan juga kena. Nah, terus sempat pindah ke sana ke sini, dari keluarga mama sama ayahku juga tiba-tiba pada menjauh waktu lagi down-downnya itu. Nah, itu sempat ke Palembang pindah, kayak oke lah tinggalin semua, kayak rumah ya sudah biar disita bank dan lain-lain. Terus di Palembang itu mulai dari nol. Nah, itu mama ayahku tuh sampai tidur di terminal bis. Terus kayak sempet buat bedeng di tanah pemerintah yang kayak di depan kuburan gitu, bikin bedeng. Udah ada. Usia berapa saat itu, sorry? Itu mungkin aku kelas 6, kelas 5-an SD. Oh, iya. Jadi kalau berarti sudah mengalami itu ya? Udah, jadi kalau semisal dibilang apa nggak ada masalah, dari kecil tuh udah dari hidup enak jadi down, terus sampai tidur nggak ada rumah, mau buang air besar aja bingung mau di mana, harus cari hutan dulu. Itu sebenarnya momen-momen seperti itu yang kayak bikin aku jangan sampai aku jadi seperti itu lagi. Jadi mindsetku tuh selalu ngelihat yang positif-positif, terus ngelihat gimana cara orang-orang bisa sukses dan lain-lain. Jadi aku nggak ada mindset ke arah yang kenapa sih nasib gitu ya? ujian seperti ini, kenapa sih orang tua aku seperti ini, aku nggak pernah kayak gitu sih. Terus aku nggak pernah mikirin kayak orang-orang jahat dan lain-lain. Dia sakit hati, tapi habis itu udah kayak bodo amat, aku orangnya bodo amat. Oh, jadi mentalnya Mbak Hana ini kenapa kok akhirnya cepet banget majunya juga karena pembawaannya yang
apa ya Teh ya, yang kata Teteh itu yang jangan nggak berlama-lama merasa menjadi korban gitu ya. Jadi lebih Iya. gimana Ya, sih aku caranya biar maju, biar nggak sama kayak mengulangi kesalahan atau keadaan seperti orang tua gitu. Itu yang membuat malah menjadi motivasi gitu. Karena kan banyak juga mungkin orang-orang yang ketika ada masalah atau disuruh releasing gimana caranya gitu. Atau mungkin oh dia jelas aja dia gampang dapet ini cepet karena mungkin nggak punya masa lalu yang sesusah saya atau gimana. Jadi kan kalau saya udah denger gini kan jadi tahu kalau oh ternyata Mbak Hana pun dulu mengalami masa-masa yang sulit yang saya pun nggak pernah mengalami gitu. Jadi tergantung sampai orang. sekarang pun kan juga sebenarnya kan sebelum ada ikut seminar kan aku juga apa-apa sendiri Kak. Kalau orang tua aku kan udah nggak ngasih. Jadi aku gimana caranya bisa hidup. Jadi kan aku kerja. Coba kalau aku mikir masih mindsetku, aku kan harusnya dibiayai orang tuaku, aku kan harusnya masih tabungan orang tuaku. Tapi kan aku nggak ada mindset seperti itu kayak anak-anak lain. Jadi aku mikirnya, oh berarti aku harus cari uang gini seperti ini. Jadi gitu sih. Jangan menyesali atau menyalahkan keadaan saat ini karena hal lain. Ya, oh itu tadi yang makanya tadi Manda sambungin yang Teteh bilang di awal tadi, mindset data itu sangat penting itu ya Teh ya? Sangat penting. 3 buku itu tuh benar-benar berkontribusi luar biasa buat masa depan kamu. Jadi dibikin. Jadi nyatanya anak cuma 1 buku aja itu tentang buku syukur, terus buku goal itu dia udah jalan itu karena habitnya udah habit benar-benar everything blessing, tiap hari berterima kasih. Jadi intinya everything is energy, Amanda, Hana. Everything is energy. Energi apa yang kamu lepaskan setiap hari di dalam rasa hati kamu? Kalau Hana memang terkondisikan dengan buku itu, malam hari dia akan berterima kasih, energi terima kasih. Ketika energi itu terlepas dalam terima kasih, yang dibalikin ya energi itu dalam kehidupan dia di berikutnya gitu, di besoknya gitu loh. Jadi itu penting sekali, latihan 30 hari daily routine itu penting. Bahkan di Abundant Revolution itu janjinya 30 hari ditemenin, tapi kenyataannya lebih dari 30. Lebih. ada yang batch 4, batch 5 masih ada. Jadi ya lebih dari 30 hari. Iya. Oke. Hana, thank you so much. Oke, iya. Mbak Hana, terima kasih banget waktunya. Iya, sama. Nah ini berhubung bahas masalah TV bingung masalah jodoh, langsung aja aku sambung ke Kak Desi ya, karena kan Mbak Desi juga goalnya sama. Kalau masalah jodoh tuh lebih baik kalau menurut TVB tuh nulisnya rinci banget kayak Mbak Hana tadi, dari jenis rasnya sampai apanya, karakternya, atau pokoknya suami yang sempurna titik terus quantum jam itu, atau gimana sih Teh? Atau lebih rinci lebih bagus atau gimana? Atau mungkin Mbak Desi mau ada pertanyaan khusus mengenai jodoh, silakan. Teh persilakan. Oke, kenalin dulu, aku Desi dari Abundant Revolution 10. Sebenarnya nggak yang nyari-nyari jodoh banget kali dia, Amanda. Karena juga udah jadi jandanya udah 6 tahun, jadi kayak lupa yang punya suami itu kayak gimana gitu. Memang nggak gini Teh, apa sih, saya kan sebelum kenal Teteh itu sebelumnya suka udah ngikutin ngaji Roso dari dulu, dan juga sempat di 3 tahun terakhir itu ya ngikutin ilmu law attraction itu yang menarik itu. Nah, saya menulis secara rinci sebenarnya. Secara rinci, benar-benar secara tinggi 175 cm, ganteng, bla 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 kayak gitu. Dan sebenarnya terjadi, itu tuh benar-benar terjadi, dan benar-benar kayak Tuhan, kayak maksudnya tuh kasih lihat, nih di sini, nih gue kasih nih yang lo mau kayak gitu. Someday ada satu kejadian yang lucu banget di 3 tahun pas aku law attraction itu, di 5 bulan pertama, aku tuh nulis tuh, tapi nggak nulisnya di situ tuh nggak ada duda, berondong atau apa. Nanti kalau ada laki-laki yang ngasih aku 20 juta per bulan, aku mau deh jadi istrinya aku gitu. Allahu Akbar, yang datang suami orang.
Dan ternyata sebenarnya gini loh, sebenarnya apapun yang kita mau, dari situ aku belajar banyak hal. Apapun yang kita mau itu sebenarnya dikasih sama Tuhan. Memang jangan sampai salah aja, salah untuk apa sih, misalnya kayak mikir harusnya aku nulisnya itu duda gitu ya, harusnya. Tapi ternyata aku waktu itu nulisnya ya udah deh nggak apa-apa, yang penting 20 juta per bulan gitu. Yang datang itu suami orang, maksudnya kayak Divi kamu mau nggak jadi istri keduaku gitu. Nanti aku kasih sebulannya sekian puluh juta gitu. Astagfirullah, bener-bener itu teh, itu nggak ada sebulan kayaknya dari aku nulis itu aku jadi kayak Allahumma sholli ala sayyidina aku gitu. Udah aku tuh aku coret-coret aja tuh. Habis itu aku nggak peduli lagi tuh, udah berapa tahun gitu. Baru tuh kayak mulai lagi tuh kemarin lagi ngobrol-ngobrol tuh sama dia Amanda. Setelah saya sadar nafas syukur, saya quantum jamming itu laki-laki setiap hari malah putus. Iya, iya, iya. Nah, itu gimana sih Teh? Maksudnya emang kalau kita nulis kita ngebayangin tuh quantum jam sedetail mungkin. Kalau ini urusan sama orang, kayak Teteh kan menuliskan mau mobil kan tipe yang BMW nomor apa, nomornya serinya apa gitu. Atau lebih baik gitu, atau ya pokoknya Gimana gitu, garis Teh? besarnya Maksudnya gini aja. loh, Itu gimana? menurut aku gini, apa sih yang salah sama tulisan aku? Tadinya aku udah nulis tuh secara detail kan, menurut aku nih, ini jadi kayak pertanyaan tuh jadi kayak, sebenarnya aku sih yang mohon maaf ya, jodoh itu pengen banget, enggak, biasa aja. Jadi kayak punya suami alhamdulillah, nggak punya suami juga alhamdulillah, karena terus terang anakku yang pertama itu udah gede, udah 17 tahun, dan kayak tadinya niatku adalah ya udah deh aku tuh apa sih namanya, lebih ke uang aja dulu gitu, karena kondisi setelah bercerai itu memang aku nyewa rumah di kota tempat suami tinggal. Kalau dirasa hidupku, mohon maaf ya Teh, maksudnya kayak susah-susah banget gitu. Sebelum kenal Teteh enggak, karena aku bukan orang yang pelit, jadi kayak semacam misalnya kayak punya uang 500.000 pun misalnya aku pengen beli jaket gitu harga 100.000 tuh malah nggak pengen, malah justru kayak ngelihat orang, kalau aku tiap hari sholat duha di masjid gitu, ngelihat mas-masnya yang tiap hari di situ nyapuin gitu, aku suka ngasih gitu ke dia. Dan anehnya adalah aku tuh nggak pernah mikirin diriku sendiri gitu, aku selalu mikirin kayak orang-orang yang aku lewatin tiap hari kayak gitu-gitu. Sebenarnya kalau dirasa hidupku sulit-sulit banget enggak, tapi cuman pas waktu sebelum kenal Teteh itu, makanya aku bilang sama dia Amanda, apa mungkin si jodoh ini Allah nggak kasih dulu karena ada sesuatu hal yang memang, Desi kamu kan pengennya bukan jodoh nih, kamu kan pengennya mungkin utamanya adalah mungkin mentalmu nih yang harus dibenerin gitu. Apa mungkin bisa seperti itu sehingga si laki-laki ini yang menurut aku nih Teh udah cocok banget menurut aku nih ya, ternyata mental gitu. Setelah aku bener-bener ngelakuin sadar nafas syukur, pas kenal sama Teteh itu di 38 hari, berarti 38 hari, karena aku udah 18 harian ini enggak cecetan sama beliau. Nah, yang lucunya lagi ini, maksudnya kenapa bisa begini gitu, maksudnya aku sempat ngobrol sama Amanda, kok malah pergi ya deh, ini gimana? Terus kata Amanda, Mbak Desi salah nulis enggak? Kayaknya enggak deh, aku nggak mikir gimana loh non, aku gitu. Apa mungkin Coba gimana Teh? Karena memang maksudnya itu bukan utamaku gitu, gimana? Jadi gini Manda, pertanyaan Manda dulu yang pertama. Berdasarkan pengalaman Teh Feby, karena kan goal juga termasuk yang aku quantum jamin saat motor Harley Davidson beres, goal kedua terbesar dalam hidup aku adalah jodoh. Jadi sebaiknya memang dibuat detail dan spesifik. Jadi saat itu nomor pertama yang aku tulis justru single tanpa sertifikat orang lain. Oh, itu yang ketinggalan berarti ya? Itu single itu yang ketinggalan, single. Ada sertifikat buku nikah orang lain gitu maksudnya. Ya. Tidak bersertifikat maksudnya gitu. Jadi pertama, kedua aku memang tulis dia family man, dia cowok yang mencintai keluarga, nggak suka nongkrong sama teman-teman di luar dan enjoy di luar gitu. Itu kan berdasarkan pengalaman, jadi aku tulis itu detail, dia sangat mencintai keluarga.
Terus aku tulis lagi dia lebih tinggi dari aku. Terus aku tulis lagi ya secara ibadahnya tuh lebih dari aku lah. Masalah sholatnya lebih bagus, apanya lebih bagus gitu. Terus aku memang tulis yang agak-agak jarang sih. Maksudnya yang jarang dia suka membaca Quran. Itu kan jarang. Di zaman sekarang tuh udah jarang Manda cowok suka baca Quran. Jarang. Jangankan Quran, baca buku juga jarang, Teh. Aku memang nulis detail. Dia punya pekerjaan saat itu kan corona. Waktu itu aku pernah punya mantan yang dulunya kaya tapi kena corona jadi dia turunan gitu. Nah aku nggak mau tuh mulai dari bawah. Jadi aku memang nulis dia nggak kena dampak corona. Jadi pendapatannya stabil walaupun corona itu sampai sebegitunya. Oh, jadi detail banget ya. Kayaknya emang aku nulis. Iya. Ya bersih, itu aku tulis bersih putih, terus dia jujur, dia nggak suka karena dulu sebelumnya pernah punya mantan dulu itu tuh dia bisnis ilegal logging gitu, jadi aduh ntar kalau yang dimakan bukan uang halal aku ntar anak-anak sakit perut gitu kan, jadi itu aku masukin di kisi-kisi itu. Dan waktu itu totalnya ada sekitar 15 atau 17 kriteria gitu. Dan yang aku dapat banyak juga ya. Presisi. Yang aku dapat sekarang itu benar-benar presisi seperti yang aku tulis itu. Berarti kemarin kertasnya kemarin dibuang dulu, Teh. Kertasnya kemarin dibuang dulu. Kenapa? Kertasnya kemarin dibuang dulu, diperbaruin. Diedit aja yang bagus-bagus masih ada, lalu diedit cara nomor 1 single. Jadi kedua family man, ketiga setia, aku tulis gitu. Setia terus langsung terus gitu. Lalu aku quantum jamming, setelah aku quantum jamming aku lepas. Aku lepas. Aku nggak mikirin caranya, prosesnya, waktunya, udah aku lupain aja, aku lepas. Jadi kuncinya di titik melepas. Nah ketika udah dilepas siapa yang datang, jadi yang ini atau enggak, aku udah nggak pikirin gitu. Karena pada akhirnya yang datang udah pasti hasil filter yang terbaik menurut Allah. Jadi aku punya mindset kalau dia belum jadi jodoh aku, akhirnya di perjalanan putus, berarti bukan yang terbaik menurut ukuran kecerdasan semesta. Dan itu betul. Jadi pada saat aku tulis sebelum datang suamiku ini pernah ada nyelip nih satu orang. Pernah ada nyelip satu orang, dan berikutnya memang pada akhirnya putus gitu. Mungkin putusnya tuh aduh putus nggak enak, aduh kenapa begini, kenapa begitu. Tapi ketika pada akhirnya putus dan akhirnya aku jadi sama suamiku yang sekarang, kan akhirnya aku bisa lihat tuh ya hidup suamiku yang sekarang mah hidup si orang yang putus itu ya, yang misalnya kamu putus sama yang sekarang, itu jauh banget, terbaik jauh banget suamiku yang ini. Jadi wah bener ya semesta tuh bener-bener milihin yang terbaik. Jadi kalau dia nggak jadi sama kamu, berarti itu bukan yang terbaik buat kamu. Menurut ukuran kecerdasan semesta yang tanpa batas. Oke. Iya. Jadi balik lagi harus rinci ya. Saya juga flashback ke yang aku inginkan sendiri juga kayaknya masalahnya di situ kurang rinci nulisnya. Nah, kalau kayak gitu kalau yang udah terlanjur terus gimana dong Teh? Oh, berarti di quantum jam lagi atau sending love gimana tuh? Udah menikah, ini kan data kamu ya. Manda, jodoh kamu itu adalah cerminan daleman kamu. Ya, kamunya aja beres di dalam dengan rilis. Nanti dia akan berubah. Oke. Tanpa bisa kamu imajinasikan kok bisa ya dia berubah dia gini. Tapi percaya deh, kamu beres di dalam, yang di luar nanti berubah dengan sendirinya. Iya benar-benar ya. Berarti intinya ditulis dengan rinci tema apapun itu, habis itu dilepas selepas-lepasnya gimana nanti cara terjadinya, caranya ya. Lalu dilepas. Saat itu kalau aku langsung quantum Desi, kamu bikin rincian detail seperti kayak aku tadi. Nanti bocorannya aku kasih tahu deh. Aku mudah-mudahan masih ada foto tulisan aku ya. Nanti aku kirimin ke grup. Lalu kamu quantum jamin, tapi aku tuh memantaskan diri nih Desi sama Manda dan teman-teman semua. Hukum kepantasan itu perlu. Contoh, aku pengen yang setia.
Nah, dari situ aku juga memantaskan diri. Aku nggak yang suka main ini, jalan main ini, jalan main ini, jalan ini, enggak gitu. Jadi Oke. satu aja. Jadi pantaskan diri kamu. Kalau misalnya kamu pengen yang royal, cowok itu baik, ya kamu juga harus royal sama ibu, sama adik kamu gitu loh. Karena kan Oke. cerminan jodoh itu adalah kita dalam bentuk yang lain gitu. Jadi langsung dipantaskan diri. Lalu dulu aku waktu quantum jamming jodoh, aku juga memantaskan diri kan. Kasur di rumahku tuh 160 kali 2 meter ya. Jadi aku tuh tidur itu di sisi sebelah sini, yang sebelah sini tuh aku kosongin. Di sini ada bantal, lalu aku suka semprotin parfum cowok. Lalu aku tidur. Coba. Bayangin ada di sana gitu. Aduh, jodohku udah ada gitu. Makasih ya Allah, makasih, tidur. Beli dulu parfumnya. Sampai Beli dulu parfumnya. Sampai segitunya ya Teh ya. Lemari baju itu kan penuh tuh baju-baju aku. Nah itu sebagian aku donasiin, aku kosongin buat space. Nanti suamiku baju kerjanya di sebelah sini. Oh, sampai segitunya prakteknya. Sampai Oke. Jadi begitu. sedetail mungkin. Ekstrimnya aku, kalau aku makan, Mbak akan ada Mbak ya, Mbak siapin. Aku di sini aku nyiapin piring kosong di sebelah. Memang Kayak ini ya Teh. datangnya cuma 1 bulan. Kalau aku dari mulai aku quantum jam Juli, aku ketemu dia di Agustus, dan aku menikah di November. Jadi itu cuma proses 4 bulan dari mulai quantum jam sampai nikah di tahun yang sama, 2020. Jadi membayangkan seolah itu nyata, itu benar-benar sampai ke keseharian yang segala macamnya dalam tindakan sehari-hari ya. Oke. Itu ternyata rahasianya. Kalau Ya. ya gimana kalau Mbak Desi? Tapi soal setelah ikut kelas Teteh, tapi soal keuangan dan soal salon yang dulunya sepi jadi rame kan? Nah itu yang dipraktekin apa tuh cerita? Nah, jadi gini, dulu sebelum kenal Teteh, aku kan tahun 2024 dari bulan Februari itu. Aku punya salon kan udah 11 tahun berarti sampai sekarang. Di tahun 2024 itu tahun, kalau menurut aku bilang tahun pelit, tahun bener-bener tahun yang kalau orang bilang tuh sepi lah ya waktu itu. Tapi aku sebenarnya nggak pernah nyebut sepi sih, dari dulu kayak slow aja gitu. Karena aku udah percaya kalau kita ngomong sesuatu yang mohon maaf kurang baik itu nanti bakal kejadian gitu. Nah di tahun 2 bulan Februari tahun 2024 sampai bulan Agustus tuh bener-bener kayak gitu. Biasanya tuh penghasilannya sekian, misalnya oke lah kita bilang penghasilannya misalnya tadinya 200 tuh jadi 50.000 aja nggak dapat. Aku punya 4 karyawan kebetulan, dan salon itu jadi satu sama rumah. Di bulan Juli gitu, yang 2 aku berhentikan karena emang bener-bener nggak ada orang. Di bulan Agustus September aku kepaksa harus ngejual mobil. Ya alhamdulillahnya masih punya mobil yang dulu aku beli aku beli dulu cash juga. Maksudnya kayak karena masih ada tinggalan utang mantan suami yang waktu itu nggak harus aku ceritain, jadi kayak buat nutupin itu dan untuk meringankan itu, sampai akhirnya aku jual mobil karena emang bener-bener dari hasil salon tuh nggak ada uang, tuh bener-bener nggak ada, jadi minus gitu. Kalau misalnya mau minjem ke siapa-siapa, sebenarnya kalau boleh jujur di Klaten ini tuh aku bener-bener ketemu sama semua orang tuh baik banget, kayak malaikat. Malah aku nyebutnya dari semua kota yang pernah aku tinggalin, aku tadinya tinggal di Cikarang sama mantan suamiku. Aku diajak pulang ke sini itu sekitar 10 tahun yang lalu. Kemudian aku bercerai setelah di sini dapat 2 tahunan. Jadi tidak usah aku ceritakan kenapa-kenapanya, tapi setelah itu aku sama anak-anak tuh setelah bercerai di sini. Salon itu tadinya baik-baik aja Teh, bahkan corona itu sangat baik. Jadi orang-orang tuh tetap bisa masuk ke salon dengan kondisi karena rumah, jadi kayak dibukain pagar doang, jadi reservasi gitu. Jadi itu tetap ada. Di tahun 2004 itu mungkin awal memang harus ketemu Teteh kali ya. Udah tuh dari aku jual di bulan September tuh mobil. Aku jual di bulan September. Aku tiap hari memang udah tahu Ngaji Roso dari 3 tahun yang lalu. Aku tuh favoritnya Kang Abu sama Pak Wayan. Ada juga Kos Riko, itu yang ya itu aku juga aku suka tulis-tulis semuanya kayak gitu. Ketemu
sama Teteh di bulan Desember gitu. Aku apa sih namanya ini Teteh siapa sih aku gitu, karena memang aku nggak ngeliat terus nggak ada kan. Aku ngeliat di Google Teteh siapa gitu, nggak ketemu juga. Jadi kayak Kang Abu kan ada siapa gitu kan ya. Setelah itu aku mikirnya ada uang kan, terus aku ngomong dong tuh sama anak yang gede, Kak kok mama mau ikut kelas ini ya, gimana ya Kak, berapa duit mah, sekian aku gitu. Terus kata anak yang gede, cobain mah nggak apa-apa, segitu ini nanti kalau goal bisa dapat lebih dari itu katanya gitu. Bismillah tuh di tanggal 20 di bulan puasa, tanggal 20 bulan kemarin kan aku bener-bener kayak mau nangis. Waktu sama Teteh pas kelas Zoom itu kan suruh sadar nafas syukur. Selama ini aku sudah meditasi sebenarnya sudah 3 tahun, cuman meditasiku ya meditasi pada umumnya kayak kalau meditasi itu kalau di Loa itu suka suruh ngedengerin siapa Amanda Ramarta atau siapa gitu untuk apa sih, untuk ngedengerin buat audio. Nah aku dari dulu meditasinya lewat itu, jadi bukan lewat meditasi yang kayak sadar nafas syukur kayak gitu-gitu. Aku juga udah kayak pernah maksudnya kayak aku tuh sebenarnya dari setelah cerai itu aku sholat 5 waktu, nggak pernah telat. Jadi sholat 5 waktu harus 30 menit setelah itu. Jadi kayak habis azan nggak boleh lebih dari 30 menit dari dulu sebenarnya. Puasa Senin Kemis, aku syahadat kayak gitu lebih dari 1000 itu setiap hari. Makanya aku nyebutnya tadi tahun 2024 dari Februari ke Desember itu memang benar-benar kayak diharuskan ketemu Teteh tuh karena itu. Sebelum-sebelumnya hidupku baik aja dan sampai sekarang ya sangat baik. Di luar konteks mobil udah kejual dan uangku nggak seperti kemarin, tapi aku benar-benar hidup jadi orang yang baru. Makanya tadi kemarin aku sempat ngobrol sama Amanda, kayaknya ini laki-laki dibuang dari aku, maksudnya mohon maaf bukan dibuang, dihindarin dari aku adalah untuk ngerilisin semuanya. Aku makasih banget sama Teteh, pas tanggal 20 itu paginya, padahal nggak ada reservasi, itu salonku itu salon khusus perempuan yang setiap hari orang datang itu reservasi. Jadi bukan orang datang karena emang salon itu di dalam rumah dan memang bener-bener kayak udah 10 tahun, jadi kayak salon udah senior banget gitu. Di tanggal 20, tanggal 21-nya, boom sehari itu ada orang koloni sampai 5. Tahu nggak uang dapat berapa? 2.600.000. Udah gitu, besoknya lagi ada orang yang sekolah salon itu 8 juta. Itu langsung orang itu udah tanya-tanya dari setahun yang lalu. Terus dia tiba-tiba bayar tuh 8 juta. Terus besoknya lagi tuh di 4 hari, 5 hari gitu. Apa ya, customer itu kalau smoothing ya bayar 300 gitu, dikasih 500. Ada lagi banyak banget orang potong rambut. Padahal potong rambut itu cuma 30.000, dikasih 100.000. Allahu Akbar gitu, kayak bener kata anakku ya, kalau kamu bener-bener kayak ini kok semudah ini gitu gue dapet duit. Dan semalam ini cuma cerita orang yang gue bilang pelit ya, tiba-tiba tuh Desi gitu, jadi akan kenapa gitu. Mungkin diundur-undur dari kemarin tuh aku mau cerita ini. Aku tuh dulu ngecap banget sih orang ini pelit, saudaraku orang Badung. Jadi dia tiba-tiba kan, kamu jadi janda ya? Iya, udah berapa tahun? Kata dia, 7 tahun. Tiba-tiba tau gak dia tuh ngasih uang ke aku 3 juta cuma-cuma ya. Aku pikirnya ini orang tuh dulu gua anggap pelit. Cuman kan aku selalu, kata Amanda, memang bener-bener waktu itu aku pas hari keduanya tuh aku bingung. Releasing tuh kayak gimana? Aku bingung. Kemudian quantum jam itu apa? Setahu aku kalau di Loa waktu itu adalah itu visualisasi. Ya udah aku visualisasi seperti mungkin yang dimaksud kalau di Teteh quantum jam ya itu tadi. Makanya dari situ aku bener-bener kayak sekarang sampai detik ini aku bilang aku bener-bener hidup yang baru. Di luar konteks aku uangnya nggak kayak dulu, aku nggak punya rumah, aku nggak punya suami, tapi ini Desi yang aku cari, Desi yang aku kangenin dari aku kecil. Aku nggak punya keinginan uang banyak, aku nggak punya keinginan pengen disayangin, aku nggak punya keinginan pengen diroyalin, aku nggak punya keinginan pengen baju-baju mahal kayak dulu. Bener-bener aku kosong yang dari kemarin salon itu nggak ada yang datang, tapi rekeningku tuh datang terus. Semalam 3 juta, tadi pagi 500.000. Kemarin ada orang DP makeup padahal untuk bulan Juli 3 juta. Ya Allah, kayak wow. Apa ya aku makasih, pokoknya aku makasih banget. Aku nggak tahu harusnya gimana.
Manda juga makasih. Amanda Waduh, saya selalu ikut nangis. Amanda tuh selalu apa ya teh, dia tuh tiap 2 minggu sekali. Kalau aku kan bikin jurnal syukur udah 3 tahun teh, waktu itu aku ke psikolog, emang aku rajin untuk kayak ke psikolog kayak gitu, kayak karena dulu mohon maaf aku fatherless, jadi ke laki-laki, ke mantan suamiku itu aku cinta banget, jadi kayak melekat banget ke dia tuh, kayak dia punya salah biarin, dia mendua biarin, dia ngabisin uang ratusan juta biarin kayak gitu. Dan akhirnya waktu itu kenapa bisa bercerita tuh karena ya ada sesuatu hal yang lebih ke mamah, bukan ke aku pribadi, jadi kayak melekat. Pada akhirnya aku belajar dari teteh satu, hilangin kemelekatan itu ke apapun. Sekarang teteh kalau boleh percaya, aku kemarin sempet gini, kali aku bisa kali yang ngasih testimoni, tapi kan teteh nggak pernah mention aku waktu di grup gitu. Tapi bener-bener sama Amanda tuh, Mbak besok mau nggak kasih testimoni? Padahal aku tuh nggak kepengen banget. Teteh makasih, aku juga makasih banget sama Amanda. Amanda tuh 2 minggu sekali pasti ngechat, Mbak gimana. Jadi sampai aku tuh ke Amanda tuh kayak ya Allah, tiap malam tuh aku kalau ngedoa ke Teh Febi tuh, ya Allah banyakin Teh Febi yang lain biar seluruh Indonesia tuh tahu gitu ada orang yang seperti ini gitu. Dan aku tuh nggak percaya gitu, hidup sampai sekarang ini umur segini aku ngerasa bener-bener hidup baru teh, bener-bener hidup yang aku cari selama aku dari kecil. Aku nggak punya komando apa-apa tentang diriku, aku nggak pernah punya pemikiran apapun. Satu lagi, kemarin anakku ikut Olimpiade Bahasa Inggris, sebelumnya 2 kali dapat perunggu. Cuman aku bilang sama dia, anak-anak itu sebelum tidur aku suka ajakin sadar nafas syukur. Kalau ada video teteh aku kasih ke keluarga kayak gitu. Alhamdulillah adekku hamil, seneng banget. Oh, alhamdulillah. Aku bilang sama dia, di video teteh yang hamil itu aku kirim ke dia. Dia baru nikah 3 bulan yang lalu, keguguran, dan dia bilang 2 hari yang lalu hamil. Mungkin ini yang dimaksud kenapa harus mundur dari Selasa yang lalu. Selasa yang lalu kan nggak jadi. Ya ampun. Ini testimoninya banyak ya. Teteh terima kasih. Teteh gimana teh tanggapannya teh? Sebelum Manda ikutan menangis, coba teteh yang take over sebelum Manda menangis. Saya cengeng soalnya. Makasih ya Mbak Desi ya. Gimana tanggapannya Teh Febi? Love you so much sayangku. Sebenarnya kelimpahan itu memang udah tersedia gitu loh, Manda. Udah ada tersedia dan menunggu kita menyadarinya, menunggu kita mensyukurinya. Di titik materi ini terdelivery sama teman-teman di bab pertama bahwa kamulah percikannya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Boleh nggak terbuka pada sebuah fakta itu, rasakan, bayangan, disadar nafas syukur. Dan sentuhan pertamanya Mbak Desi itu dia tersentuh pada saat dia praktek sadar nafas syukur. Ketemu tuh sama rasa kelimpahan dirinya sendiri. Lalu dia praktekin, tadi kan Mbak Desi bilang tuh, nggak lepas dari jurnal syukur. Ya. Itulah yang ngebuka pintu kelimpahan, di titik pemahamannya kebuka, di titik, oh ternyata aku yang tanpa batas dan berkelimpahan, oh ternyata ini semua udah ada dan tersedia. Itu tuh sangat melegakan, Manda. Dimana semua orang nggak tahu ternyata sudah tersedia semua apa yang dibutuhkan dalam hidup semua teman-teman. Ada waktu itu salah satu peserta private, Manda, dia dari Hong Kong, dia cerita sama aku hidupnya penuh kepahitan dari kecil sampai dewasa. Sampai dia bertanya-tanya kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri, kenapa aku hidup, tapi kenapa aku hidup hanya untuk menderita? Kata dia gitu. Kenapa aku hidup hanya untuk menderita? Kenapa aku hidup hanya untuk kesengsaraan, kesedihan, dan sebuah trauma yang panjang? Dia bilang begitu. Lalu masuklah materi Abundant Revolution. Dibukalah siapa dirimu. Lalu releasing. Lalu setelah rilis, setelah diterangkan hukum semesta, dia udah mulai ketawa-ketawa, Manda. Karena di hukum semesta itu kan diceritakan bahwa Allah dan semesta tidak memberikan apa yang kamu inginkan, tapi Allah dan semesta memberikan apa yang kamu pancarkan secara energi rasa.
Lalu kalau kamu memancarkan energi kesedihan, ya itu yang dikasih. Kalau kamu memancarkan energi kekhawatiran, ya itu yang dikasih. Kalau kamu memancarkan selalu energi ketakutan, ya itu yang dikasih. Nah, ketika kita belajar Abundant Revolution, yang Mbak Desi pancarkan kan energi sadar nafas syukur terus. Bener nggak? Mas Hendar tiap pagi ngingetin, ya kan? Lalu Farida di setiap jeda-jeda waktu tertentu ngingetin juga di video. Lalu Manda berkontribusi juga mencatat testimoni teman-teman yang berhasil. Terus dikasih suplai rasa bersyukur. Gimana nggak pantulannya jadi kayak Mbak Desi? Ternyata kelimpahan itu memang udah ada dan effortless banget gitu untuk bisa dirasakan. Aku sadar nafas syukur tuh tiap pagi. Sehari itu bisa lebih dari 8 kali. Dan itu tuh kayak di jalan aja kadang-kadang naik motor gitu. Itu tuh kayak mau nangis gitu. Ya ampun, sedemikian nyamannya hidupku gitu. Yang aku paling keren. Kalau aku sendiri, kalau aku terus terang jarang quantum jam. Sekali quantum jam tuh temenku kan lama nggak bayar utang, pernah dibohongin gitu. Berhasil. Dan aku percaya, tapi nggak tahu kenapa ya aku tuh mohon maaf jeleknya tuh kalau habis sadar nafas syukur langsung tidur ngantuk. Kenapa ya? Jadi belum sempat terima kasih, ya Allah, terima kasih itu 8 kali udah lep aja. Tahu-tahu pagi, dan aku quantum jamnya pagi. Jadi pernah waktu itu ngeliat video Teteh, nggak tahu siapa gitu, testimoni, dia quantumnya pagi karena dia nggak bisa quantum jam malam. Aku ikut-ikutan dia aja. Ya aku nggak pernah quantum jam yang gede-gede gitu, kayak maksudnya penghasilan salon harus 50 juta gitu, enggak. Aku quantum jamnya masih yang kecil-kecil, tapi alhamdulillah udah terjadi. Karena makanya aku mikirnya ya kecil-kecil aja dulu, karena nanti kalau yang gede ya enggak. Aku ya pernah dapat uang 100 juta gitu ya pernah, cuman aku nggak quantum jamin yang 200 juta, 100 juta gitu, enggak. Aku quantum jamin hari ini ada ini, hari ini ada ini gitu. Alhamdulillah termasuk yang kemarin bayar utang 10 juta itu. Bismillah terima kasih pokoknya. Ya terima kasih ya Mbak Desi ya, keren banget. Nah, Ibu ini seru nih ceritanya. Bu Sna ini sebelum ikut kelas katanya dulu kalau panik suka itu ya Bu ya. Saya cerita nggak apa ya Bu ya. Suka ngompol katanya. Suka ngompol. Nah sekarang udah sembuh. Gimana Bu cerita? Atau Teh Ibu yang mau nanyain? Mbak Manda aja, aku kesimpulan. Oke, gimana Bu tuh ceritanya? Gimana kok panik itu sampai ngompol tuh udah berjalan berapa lama? Terus sekarang tuh bener-bener udah hilang ya? Waktu setelah ikut kelas Teteh. Mohon izin Mbak Amanda, Teteh, sebelumnya ingin flashback ke belakang sebentar, kenapa sampai itu terjadi, kan gitu ya? Iya. Ngompol itu terjadi itu kenapa, itu ada sebabnya. Sebelumnya saya sebetulnya pribadi, kisah hidup saya mirip sekali dengan Teh Febi. Teteh, saya ngalamin yang seperti Teteh, umur 6 tahun sudah harus jualan, menghidupin adik dan nenek. Ya sudah, tapi itu perjalanan yang seperti itu kalau menurut saya adalah untuk mendewasakan kita, memperkuat kita menghadapi tantangan kehidupan. Itu yang pertama. Kemudian penyebab saya sakit itu, mohon maaf terus terang, saya sampai browsing kenapa saya ada sampai ngompol. Ini kebetulan kan saya mengelola lembaga pendidikan, yang mana lembaga pendidikan ini swasta. Kemudian kami itu tidak ada SPP, pendidikan yang gratis, dan kami ini pendidikan yang minoritas di Bali, minoritas Muslim. Nah, jadi kami itu tanggung jawabnya besar, dari sarana, prasarana, sampai pembiayaan, meskipun sudah ada bantuan BO dari BOS itu. Tetapi lembaga swasta yang tidak memiliki sumber dana masukan dari yang lain, kan itu tidak hal yang mudah. Dan kami memulai pembangunan sekolah itu dari nol sekali, tidak ada ruang yang cukup. Nah, kemungkinan yang saya alami ini, Mbak Amanda, saya sering cemas sebetulnya. Dari kecemasan itulah yang menyebabkan
terjadinya saya seperti itu gitu. Saya sampai ke dokter, katanya mungkin karena usia. Terus tetapi semenjak saya ikut TPB ini, kemudian ketemu Napas Syukur, saat itu mohon maaf saya dipandu oleh Teh Widya. Nah, baru 1 kali saya melakukan itu, tapi saya muntah semuanya, pokoknya banyak dah ini yang keluar dari badan saya. Nah, setelah itu malamnya dan sampai hari ini tuh nggak ada. Alhamdulillahnya, termasuk lambung akut saya. Jadi bisa dikatakan karena beban yang saya ini, saya kan istilahnya, mohon maaf Teteh ya, mohon maaf saya tidak bermaksud untuk curhat, karena kita sudah punya ini, tapi ini kita berbagi saja. Saya punya guru banyak, keinginan saya adalah bagaimana saya membahagiakan teman-teman, bagaimana saya membahagiakan wali murid yang sangat membutuhkan, bagaimana saya membuat tersenyum anak-anak didik saya, bagaimana saya memenuhi sarana prasarana sekolah itu. Jadi dengan jumlah dana yang ada itu bagaimana semuanya bisa tercover. Tetapi pada tahun cerita yang sama seperti Teteh, waktu Teteh Gul itu apa namanya, Harley-nya itu bersamaan persis dengan saya dapat rezeki sekolah saya 1 miliar, yang itu tanpa bantuan dari pemerintah, Allah kirimkan orang-orang yang baik. Itu Mbak Amanda. Jadi kami itu memang betul-betul dari sekolah yang tidak memiliki tempat, tetapi saya sama anak-anak itu selalu bermimpi. Jadi kita dari awal itu membangun, saya nggak tahu ilmunya, tetapi saya selalu bersama anak-anak itu menggambarkan keinginan kita. Yuk kita gambar sayang, yuk apa keinginan anak-anak. Jadi digambar sekolah itu nanti bentuknya seperti ini. Dan wallahu a'lam tahun 2019 itu kami dapat kelas, dapat ruangan itu, yang mana sebelumnya kami juga melakukan nafas syukur, tetapi saya nggak paham. Pahamnya saya tuh di Teteh ini. Kami melakukan nafas itu, jadi kayak divisualisasikan dulu. Saya bayangkan bahwa ya Allah, terima kasih anak-anak bisa belajar dengan tenang di ruangan yang nyaman, guru-guru bisa mengajar dengan tenang, dan itu Masya Allahnya benar memang terjadi. Kemudian pas saya ikut Teteh ini, satu, kesehatan saya tuh semakin kesini semakin ngedrop. Mohon maaf itu gini. Kemudian kecemasan saya kok sampai saya gini, bahkan saya sempat bertanya, browsing tapi kok gini ya, pokoknya sedikit mikir, sedikit ngompol, miskin sedikit bisa 1 malam bisa 2 sampai 3 kali. Itu kan nggak ngerti juga saya. Ya, ketika bulan Juli kejadian suami saya di mobil kami itu ditabrak dan tidak diakui, malah akan berbalik. Saya cuma gini, ya Allah, yang penting suami sehat, pasti ini ada hikmahnya. Itu saya sedang seperti itu. Kemudian saya lihat-lihat YouTube dan ketemu Ngaji Rosa. Saya nggak tahu kalau Ngaji Rosa itu gini, baru bulan Januari. Nah, ketika membuka Ngaji Rosa, ketemulah Teh Febi. Kemudian ikut Zoom sama Mbak Amanda di apa tuh, Peduli tuh Mbak? Iya. Ngaji Rosa Peduli yang spesial ya. Ya, dari Ngaji Rosa Peduli kan ada info kelas Teh Febi. Nah, itu saya bilang, ya Allah, kalau panjenengan izinkan ini untuk kebermanfaatan saya, untuk kawan-kawan dan untuk banyak orang, tolong kasih jalan. Dan alhamdulillahnya saya ikut Teh Febi itu nggak ngeluarin uang, ada rezeki. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Ya. Yang saya ini kan, yang saya sampai setelah ikut Teh Febi itu kesehatan saya jauh lebih baik, lambung saya hilang, ngompol saya hilang, kemudian ambeien mengecil, dan yang terbaru itu
saya membantu teman saya yang stroke. Alhamdulillah sekarang sudah yang ke 10 atau 12 hari ini sudah bisa bicara walaupun suaranya masih mengecil dan sudah bisa diajak komunikasi. Itu Mbak Amanda. Kalau dari segi finansial, Masya Allahnya ada aja. Dan memang dari cita-cita yang goal yang saya tulis tuh Mbak Amanda ya, saya malu menyebutkannya. Masya Allah ada aja. Jadi iya, ada aja maksudnya ya. Ketika diperlukan ada. Dan yang anehnya itu malah didekat-dekatkan seperti yang ibu-ibu yang lain bilang. Ada begini dideketin, ada begini dideketin. Mudah-mudahan ini jadi jalan silaturahmi kita semuanya. Dan ilmu yang Teteh berikan itu saya juga tularkan ke anak-anak untuk membangun quantum jam-nya kayak begitu tuh. Kemudian releasing-nya ini kami juga belajar sama-sama baik guru maupun siswa. Mudah-mudahan ini nantinya memberikan dampak yang sangat positif kepada karakter anak ke depannya, karena kan kita tahu bahwa anak-anak ini tantangan kehidupan ke depan kan lebih kompleks ya, lebih kompleks ya. Ya gimana itu Teh? Ya. Ilmu dari Teteh itu juga ternyata ya bisa ngaruh ke kesehatan. Nah itu komentar Teteh tuh gimana tentang yang disampaikan Ibu Isna ini tadi barusan? Mbak Amanda, Ibu Isna ini, jadi gini, materi tentang sadar nafas syukur itu dalam sekali. Sadar nafas syukur itu adalah satu momen di mana kita sadar energi tanpa batas itu ada di dalam sini, dan energi tanpa batas ada di luar tubuh kita, dan lewat nafaslah itu terhubung. Jadi nafas ini yang selama ini kita nggak care, yang napas-napas aja, yang kita nggak pernah syukuri. Tarik nafas, energi tanpa batas masuk, energi kelimpahan masuk, energi kebahagiaan masuk, energi kesehatan masuk. Ketika kita menyadari ini adalah nafas kehidupan, di titik sadar gitu ya, bahwa ada yang tanpa batas di dalam nafas. Nafas itu hidup, Manda, untuk memperbaiki organ-organ sel tubuh kita yang rusak. Keren. Tanpa batas masuk. Energi tanpa batas kan itu dia. Energi tanpa batas itu adalah esensi kehidupan yang ada di dalam nafas. Dan ketika kita sadar ada dia dekat kita bernafas, di titik kita sadari itu, nafas itu masuk ke seluruh sel-sel tubuh kita. Dia akan memperbaiki metabolisme yang rusak, memperbaiki tangan yang kebas jadi berfungsi kembali. Pada saat kita bernafas pakai sadar nafas syukur, bernafas dengan sadar lalu kita bersyukur, terima kasih ya Allah aku masih bernafas, terima kasih aku sehat. Nafas itu hidup, memperbaiki. Apa yang kita katakan itu akan jadi perintah buat dia melakukan di dalam tubuh kita. Jadi sistem itu dengan sangat luar biasa memperbaiki yang rusak menjadi seperti semula, seperti yang dialami sama Ibu Isna ini. Jadi pada saat nafas, sadar nafas syukur itu juga bisa dipakai untuk rilis. Jadi pada saat nafas masuk, energi tanpa batas masuk, di dalam tubuh kita kan ada bagasi emosi ya Bu Isna ini ya, kemarahan, ketakutan, kecemasan. Nah, bagasi emosi, energi yang menjadi sumbatan ini yang selama ini kita nggak terima dan kita, aku nggak suka gitu, nggak pernah. Sumbatan jadi latar apa sebuah penyakit itu ada, stres, takut, bingung. Nah, lewat sadar nafas syukur itu diurai. Tarik nafas, energi tanpa batas masuk, keluar nafas, ketakutan, keresahan, kekhawatiran, kebingungan itu keluar, terurai bersama nafas, kembali ke cinta murni tanpa batas. Jadi karena juga banyak sakit juga sebenarnya awalnya dari pikiran ya Teh ya, dari kekhawatiran berlebih, dari ketakutan, dari itu ya.
Akhirnya nafas syukur sama sadar nafas syukur membantu sekali menghilangkan gejala-gejala itu. Ya. Imunnya banyak, Amanda. Gimana Ibu? Teh mungkin bisa tambahkan. Ini tidak saya aja Teh yang ngalamin. Kemudian apa yang saya alami ini kan saya sampaikan ke teman saya yang beliau itu nggak berani bangun malam. Akhirnya saya suruh teknik sadar nafas ini. Alhamdulillah Teh, beliaunya sekarang sudah berani walaupun nemenin orang di rumah sakit. Nah Teh, untuk saya terapi syukurnya itu Teh, mohon maaf, selain di 5 waktu atau di waktu-waktu sholat kita, itu jadinya kayak sudah satu kayak satu kemelekatan gitu Teh, karena kita kan kalau lah tanpa napas ini kan kita nggak bisa apa-apa ya Teh ya, jadinya bawaannya itu terima kasih ya Allah, terima kasih. Tapi kalau mohon maaf ya Teh, mohon maaf sekali, mohon maaf, ribu maaf, setiap saya bilang terima kasih kok wajah Teteh yang muncul ya. Terima kasih, mudahan jadi jariah. Asal saya bilang terima kasih, oh, alhamdulillah ya Allah, gitu masih biasa. Tapi ketika saya bilang terima kasih ya Allah, saya melangkah, andaikan tidak diizinkan kan nggak bisa melangkah juga. Begitu saya bilang terima kasih, di ini saya, di telinga saya suara Teteh, di pikiran saya tuh wajahnya Teteh. Mohon maaf Teh, mohon ini gimana? Kebayang-bayang Teteh gimana tuh Teh? Itu kemelekatan ya Teh, coba Teh gimana Teh? Aku nanti mau sampai Bali, mau ke sekolah Ibu. Amin. Mbak Amanda tadi bilang gitu. Ketemu anak-anak sekolah Ibu, mungkin nanti mau sending love ke sana. Iya, kita agendakan. Tenang Ibu, iya. Kita agendakan. Insya pasti nyampe. Amin ya Allah. Nanti Manda kepoin. Iya. Ini sebelum Ibu, terima kasih banget ya Ibu ini ya. Iya, sekarang kita ke Bu Partini ya. Penutup Ibu Partini. Oh, Ibu Partini, makasih ya Ibu ini sayang. Terima kasih, ceritanya luar biasa. Bu Partini monggo. Ini kayaknya orang di Jawa Timur ya Ibu. Coba dihidupkan mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum Ibu. Salam. Ibu terima kasih ya sudah menunggu ya Allah, terakhir. Makasih udah nunggu lama banget. Iya, enggak apa-apa. Iya, Ibu ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya kebetulan ini sama Teteh masih 14 hari ya Teh. Ya, batch 12 lah. Iya. Batch 11. Private ya Teh? Iya. Jadi mungkin kalau dibilang saya mungkin yang paling belum bisa. Oke. Gitu. Jadi masih banyak belajar dari Bapak Ibu semuanya. Iya Ibu. Sama-sama aja Ibu, semua tergantung praktek. Iya, nggak harus yang lebih dulu atau yang terbaru. Nah, tapi kan Ibu udah cerita ke Manda sudah mengalami banyak hal yang menyenangkan, termasuk tentang anak-anak ya. Ya. Jadi awalnya saya ikut TVB ini, programnya TVB itu kan karena saya melihat YouTube Ngaji Roso itu di bulan Desember itu saya udah lihat. Tapi karena saya ikut program lain, saya tetap mengikuti program lain itu sampai selesai, sampai tuntas, sampai saya aplikasikan 3 bulan dengan harapan saya nanti ada suatu keajaiban lah istilahnya, masalah-masalah saya itu terselesaikan. Tapi kenyataannya sampai 3 bulan setelah kelas itu saya belum manifest gitu loh. Terus akhirnya saya di bulan Maret itu puasa itu saya anak saya kan dapat dari sekolahan itu untuk ikut SNBP, kayak jalur undangan dari sekolah untuk ikut
masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes gitu loh, jalur prestasi. Akhirnya saya nekat. Ininya nekat tuh gini, saya kan sudah ikut kelas itu sampai 4 bulan itu kok nggak manifest. Akhirnya saya apa ya coba sih beneran ini teorinya Teh Febi ini gitu. Saya tuh beneran saya praktekkan gitu. Saya quantum jam sebisa saya, quantum jamin anak saya biar bisa masuk ITS teknik industri jalur undangan. Saya quantum jamin itu selama 10 hari, mungkin 1 minggu lebih gitu. Nah, keterima itu persis selamat anak Anda keterima SNBP teknik industri ITS gitu. Saya tuh sampai nangis, ya Allah bener ini ternyata teorinya Teh Febi gitu. Akhirnya kan saya dalam hati, mamanya anak saya ini besok keterima di ITS, saya akan ikut kelasnya Teh Febi gitu. Akhirnya saya ikut kelasnya Teh Febi, daftar ke maunya grade 10 atau berapa itu sudah telat. Akhirnya saya ikut Zoom, cuma kan nunggu jadwalnya Teh Febi. Sambil nunggu itu saya quantum jamin uang 10 juta. Saya memang nyoba teorinya Teh Febi ini loh, bener apa enggak gitu loh. Nyoba dari YouTube aja ya? Iya, saya dari YouTube-nya Jiroso itu saya praktekin, Bu, saya putar ulang-ulang gitu. Gimana sih, pakai rasa, coba saya pakai rasa gitu. Terus akhirnya itu saya dapat 15 juta. Itu nggak sampai 1 minggu, 3 harian lah itu dapat. Akhirnya itu kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 16 atau 15 itu dapat Zoom privat dari Teh Febi itu. Jadi sekarang ini saya masih merilis emosi saya yang kadang datang saya rilis sama quantum jam yang apa ya, cita-cita saya yang semoga terwujud gitu. Itu ceritanya sih. Jadi saya benar-benar yakin seyakin-yakinnya bahwa apa itu teorinya Teh Febi ini luar biasa, ilmunya luar biasa. Makasih Teh Febi ngaji Roso. Makasih banyak. Jadi sebenarnya ini ya, dengan pengalaman Bu Kartini, jadi sebenarnya ini ya Teh, nggak harus ikut kelas kalau emang mau praktek dengan sungguh-sungguh dari video-video aja itu sebenarnya bisa ya? Bisa mengalami manifest yang dari apa? Bisa Mbak, dari tapi YouTube kayaknya aja, itu gitu. apa sih? Karena nggak terprogram mungkin kan nggak bisa ini tuh. Hasilnya mungkin nggak maksimal. Teorinya nggak runut gitu loh, jadi mungkin nanti iseng-iseng berhadiah, mungkin kadang dapat, kadang enggak, kadang kerilis, kadang enggak, kadang emosinya kerilis, nanti suatu saat muncul lagi kan nggak bisa ngerilis lagi gitu loh. Makanya saya ikut kelasnya Teh Febi itu. Iya. Gimana Teh? Kalau saya. Jadi gini Manda, untuk awal-awal nggak usah ikut kelas dulu, tonton aja materinya Ngaji Roso. Di situ ada quantum jam, dapat uang 10 juta, quantum jamin lalu lepasin. Itu rata-rata pasti dapat kok. 10k, 15k, ada 50 juta, ada 20 juta, macam-macam. Nah, kalau udah dapat, itu effortless ya dari quantum jam kan, lalu lepasin, gak usah dipikirin prosesnya, caranya. Goalsnya lepasin aja, baru ikut kelas gitu. Jadi kan sebenarnya ikut kelasnya kan dari hasil quantum jam. Iya. Dapat quantum jamnya 10 juta, masih untung 8 juta. Bisa buat malam mingguan sama pacar. Iya benar. Iya betul. Perlu ikut kelas sih Manda, karena sebenarnya sejati kita tuh udah berkelimpahan. Yang perlu kita butuhkan adalah menerima dan mengizinkan, mengalirkan, melepaskan energi yang menyumbat itu, emosi, keinginan dan ego itu izinkan diterima dan izinkan dilepaskan dan izinkan dia terurai kembali ke cinta murni tanpa batas. Setelah itu, setelah rilis, sadar nafas syukur, banyakin aja bersyukur. Lalu setelah banyakin bersyukur, hubungan semesta aja banyakin. Jadi seseorang yang punya cinta yang besar untuk dibagiin ke banyak orang gitu, nolong, membantu orang, udah 3 itu cukup sih praktekin, dan semua itu ada di YouTube gratisnya Ngaji Roso, nggak perlu ikut kelas, ada di dalam. Dan saranku sih juga, copy data juga nggak perlu sih kalau menurutku ya,
Karena kan di dalamnya juga udah sempurna. Sempurnaan seseorang dengan seseorang kan sama. Sempurnaan yang ada di dalam diri aku sama Ibu Partini sama. Yang ada di mana? Di dalam Bu Desi sama. Jadi sebenarnya kuncinya rajin-rajin aja sih menerima dan melepas. Itu aja sih kuncinya. Sadar nafas syukur, tabungan semesta banyak. Ending love sering-sering. Udah. Iya, ya. Iya kan, Ibu Partini juga cerita karena sending love, sikap anaknya juga berubah ya, katanya anaknya Ya, juga sikapnya iya, yang sebelumnya juga berubah. Itu gimana, Bu? Ya itu yang unik tuh saya cerita ke Teh Febi, anak saya memang yang cowok nomor 1 tuh berwarna banget. Jadi saya cerita ke Teh Febi, terus alhamdulillah Teh sudah banyak berubah luar biasa. Terus anak saya yang ini yang keterima di ITS itu Teh, SPP-nya tuh cuma 500.000. Saya cuma Masya Allah, SPP-nya semester UKT itu loh Teh, cuma kena 500.000. Ya Allah, kan kayak beasiswa ya, jadi kayak nggak bayar gitu loh. Itu luar biasa. Keren. Allah. Jadi saya cuma praktek itu loh Teh, merilis terus saya kayak minta ke Allah terlalu banyak kok, ya Allah sudah banyak segini, tapi itu sama Allah ditata gitu loh, ditata ya Allah satu persatu, ditata masalah saya. Ya Allah terima kasih ya Allah, terima kasih Teh Febi. Saya gitu, kalau nggak ada masalah suami saya meninggal, mungkin saya nggak ngutek-ngutek ngaji roso, jadi saya nggak lihat ngaji roso, jadi nggak ketemu Teh Febi. Nggak ketemu Mbak Sama-sama Mbak Manda juga, iya. Ya memang pada akhirnya kita akan mensyukuri dulu rasa sakit yang terjadi di masa lalu sampai membawa kita yang sekarang ya Teh ya, seperti yang Teh bilang dulu ya, kalau nggak ada kisah Harley Davidson yang nggak keluar ya nggak akan ketemu akhirnya Abundant Revolution ini ya Teh ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya hidup itu udah keutuhan, udah lengkap, udah sempurna, udah utuh gitu. Jadi perlu kita melihat lagi ke dalam bahwa ini udah kesempurnaan gitu, Manda. Kita tutup aja mungkin karena udah kesorean. Jadi boleh nggak teman-teman semua kasih kesimpulan apa yang harus dilakukan teman-teman yang lain yang pada saat ini belum manifest, yang saat ini terpuruk, kira-kira tipsnya apa yang harus dilakukan dari praktek di Abundant Revolution? Dari Bu Partini dulu, kira-kira teman-teman harus melakukan apa yang belum manifest, Bu? Kan Ibu? Kalau dari saya merilis aja sih. Kalau saya merilis aja, nanti insya Allah kita ditata sama Allah gitu loh, hidup kita ditata. Saya tuh kalau karena mau minta ini tuh kayak malu gitu loh Teh, gimana ya, sama Allah kayak malu gitu loh. Saya kayak ya Allah sudah banyak kayak gini, saya masih belum bersyukur. Jadi saya bersyukur sama merilis emosi saya, memantaskan diri. Ya Allah, saya mohon maaf, saya ternyata selama ini zolim pada diri saya, pada tubuh saya, pikiran saya. Ternyata saya ini menganiaya diri saya yang Allah tuh udah ngasihkan kita begitu banyaknya, tapi saya tuh ternyata zolim. Ya Allah, mohon maaf ya Allah, mohon ampun. Saya sama gitu aja sih sekarang ini, gitu aja. Jadi intinya rilis aja yang rajin gitu ya Bu? Iya. Thank you. Kalau dari Bu Isna ini gimana? Sarannya apa buat teman-teman yang lain nih yang belum manifest dan belum bisa move on? Sarannya apa? Apa yang harus mereka lakukan? Kalau dari saya sih Teteh, nafas syukur itu hampir sama dengan Bu Partini, terima. Kemudian kalau kitanya sudah bersyukur aja dan berterima kasih aja terus Teh, yang lain jadi lupa Teh. Datang dengan sendiri. Masya Allah Teh. Udah bisa bilang. Pokoknya intinya bersyukur, terima, kan bukannya satu keutuhan. Saya masih ingat di kuping telinga saya ini selalu ingat Teteh bilang, sandal aja kanan kiri, ada siang ada malam, dan itu selalu saya sampaikan ke anak-anak, sampean adik begini-begini. Nah itu sih semangat, dan sebetulnya nggak usah bingung, kan setiap hari sudah dipandu sama Mas Hendra. Daripada kita menggambarkan yang susah-susah, kalau saya lihat aja anunya Mas Hendra, kita sudah insya Allah dengan sendirinya dituntun Teh itu.
Dari saya itu tetap semangat, tetap bersyukur karena diri kita sendiri seperti kata Teteh, waduh sudah kaya raya kan ya Teh ya, sel-sel dalam tubuh kita itu yang luar biasa. Itu insya Allah nanti yang di luar akan mengikuti. Gitu Teh, kasih. Buat teman-teman apa tipsnya? Siapa nih Teh yang ditanya? Mbak Desi. Mbak Desi, jawab Mbak Desi. Kalau aku lebih ke sadar nafas syukur, itu paling powerful. Melakukan sadar nafas syukur lebih dari 8 kali yang seperti Teteh bilang. Pokoknya banyak-banyak bersyukur sama makanan yang kita makan, sending love sama makanan yang kita makan. Aku sekarang lebih ke situ. Sama satu lagi, tabungan semesta. Aku ngerasa tabungan semesta aku dari aku dulu banget, yang aku mohon maaf nggak pelit itu, adalah yang bisa menemukan aku sama Teh Febi, sama Mas Hendra, sama Amanda. Terima kasih. Menurut aku yang powerful memang sadar nafas syukur, karena baru tahu dari Teteh sadar nafas syukur. Tapi utamanya buat aku adalah tabungan semesta. Intinya jangan pelit aja udah. Kalau kata Kak Abu kan jangan pelit. Kalau orang Islam itu kalau pelit berarti ya bukan orang Islam. Intinya kayak gitu kan kata beliau. Cuman inti kalau buat aku itu tabungan semesta sama sadar nafas syukur, tapi sadar nafas syukurnya yang benar-benar sadar nafas syukur. Sama melepaskan, memaafkan semua orang yang mungkin pernah nyakitin kita, atau benar-benar kayak ngerilis emosi kita dari yang kata dia Amanda bilang, dari perut, dari kita kecil di bawah 10 tahun itu yang aku ngerasain. Tapi kalau mau yang benar-benar powerful tiap pagi, sadar nafas syukur. Sama itu Teh yang Teteh bilang sedekah subuh, jangan lupa sedekah subuh. Jadi kalau sedekah subuh kan kita ngerasa kita tuh kaya gitu. Dah itu aja. Thank you Mbak Desi. Terima kasih Amanda. Iya, terima kasih. Pak Maman ada saran apa buat teman-teman biar bisa kayak Pak Maman punya utang lunas gitu? Apa yang harus mereka lakukan Pak Maman? Menurut saya ya seperti kata Teh Febi, kita itu selama 24 jam, misalnya itu boleh kata sama saya itu, kita itu harus selalu berada di frekuensi di atas 200. Ya frekuensi di atas 200 itu kan bisa di sending love, bisa di nafas syukur, semua itu pokoknya ada dilakukan selama 24 jam. Itu kita harus pertahankan supaya di posisi di atas 200. Semuanya itu di atas 200. Nafas syukur, sending love, jadi pertahankan selama 24 jam supaya energi kita itu levelnya di atas 200. Itu aja menurut saya pribadi gitu. Makasih Mbak. Keren Pak. Ya. Dan sarannya. Oke, yang terakhir Ibu En. Gimana Bu En? Bu En buat Kalau teman-teman. menurut saya merilis emosi Teh, releasing, terus sadar nafas syukur, terus di kelimpahan, dan tabungan emosi, tabungan semesta gitu. Semesta, iya. Ya. Udah pada pinter-pinter Ya, semua banyak. ini Teh. Udah lebih canggih-canggih semua daripada timnya Teteh kayaknya para alumni. Makasih banyak ya Bu Partini, Ibu Isnaini, I love you. Maman, Mbak Desi, love you so much Mbak. Terima kasih. Ibu juga Amanda.